Di Akademi Penyihir Penyerang, semua orang setuju akan satu hal, tidak ada tempat untuk penyembuh di sini. Tapi MC kita berpikir sebaliknya. Will adalah penyembuh terbaik, tapi dia tetap mendaftar di akademi ini. Semua orang mengira dia akan gagal total. Seorang guru bahkan memutuskan untuk membuktikannya dengan mengadakan pertarungan pura-pura. Begitu pertarungan dimulai, guru itu menggunakan sihir tanah untuk menjebak Will, tetapi Will dengan mudah menghindari setiap serangan, meningkatkan kecepatannya dengan sihir penyembuh. Guru itu hampir menangkapnya dalam perangkap tanah, tetapi Will menghindar lagi. Lalu dia mulai menyerang. Dia mendekat dan menyerang dengan belatinya. Tentu saja, serangan itu tidak berhasil. Guru itu menutupi dirinya dengan zirah tanah yang tak tertembus, yakin bahwa penyembuh lemah tanpa sihir ofensif tidak bisa menyentuhnya. Tetapi Will tahu cara mengatasinya. Di dunia ini, kebanyakan penyihir membatasi kekuatan mereka, karena tubuh mereka tidak dapat menahan kekuatan penuh mereka. Melewati batas itu menyebabkan tubuh hancur. Tetapi jika Will menghilangkan pembatas itu, dia bisa melepaskan kekuatan besar dengan risiko menghancurkan tubuhnya sendiri, dan itu tidak masalah baginya. Lagi pula dia seorang penyembuh. Will maju dengan tinju yang diperkuat. Lengannya hancur saat dia menghantam lurus menembus zirah tanah guru itu. Guru itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia langsung pingsan. Jadi mengapa seorang penyembuh ada di akademi ini? Karena terakhir kali, semua orang tidak berguna dan Will mati karenanya. Inilah yang terjadi saat itu. Kau akan berpikir bahwa jago dalam suatu pekerjaan akan membuatmu dihormati oleh para seniormu. Benar kan? Ya, tidak begitu halnya dengan jagoan kita. Dia benar-benar ditusuk oleh atasannya karena melakukan pekerjaan yang luar biasa. Will adalah seorang pemuda biasa dengan kemampuan penyembuhan yang luar biasa, kekuatan langka yang hanya dimilikinya di seluruh dunia. Dia benar-benar bisa menyembuhkan luka paling mengerikan sekalipun seolah-olah itu permainan anak-anak. Kehilangan lenganmu? Bukan masalah besar. Dia bisa menumbuhkannya kembali dari tunggulnya dalam hitungan detik. Saat ini, dia bertugas bersama sisa-sisa prajurit terakhir di garis depan yang bertarung melawan pasukan iblis yang dipimpin oleh para raja iblis, kekuatan yang bertanggung jawab atas kehancuran kerajaan Granbal. Para prajurit bertarung mati-matian, mencoba yang terbaik untuk memukul mundur pasukan iblis yang telah menghancurkan seluruh dunia. Sedangkan untuk jagoan kita, dia tidak punya pengalaman bertarung, jadi dia ditugaskan untuk menyembuhkan yang terluka, pada dasarnya menarik mereka kembali dari ambang kematian. Tapi jujur saja, manusia fana ini tidak punya kesempatan melawan makhluk mengerikan yang muncul dari kedalaman neraka. Itulah mengapa para prajurit terus kembali dengan anggota tubuh yang hilang, dan jagoan kita terus menyembuhkan mereka dengan tekun. Namun pada akhirnya, para prajurit menjadi lelah bertarung berulang kali hanya untuk terluka lagi. Mereka telah menerima kenyataan kejam mereka. Mereka sudah tamat. Mereka lebih baik mati di medan perang dan menyudahi semua omong kosong ini. Itulah alasan mengapa jagoan kita ditusuk oleh kaptennya. Kaptennya percaya bahwa Will tidak mengerti rasa sakit dan kengerian yang dialami para prajurit setiap kali mereka dipaksa kembali ke medan perang. Pada akhirnya, para prajurit yang putus asa meninggalkan garis pertahanan, membiarkan monster raksasa mulai menghancurkan sisa-sisa kerajaan. Will hanya bisa melihat tanpa daya saat semua orang mati di depan matanya, menyaksikan rumahnya hancur berantakan. Menatap naga raksasa itu, dia akhirnya menyadari kengerian seperti apa yang telah dialami para prajurit itu. Pada saat itulah kekuatan terbesarnya menjadi penyesalan terbesarnya. Andai saja dia punya kemampuan untuk bertarung di medan perang, dia bisa memastikan kelangsungan hidup orang-orang di sekitarnya. Dengan keinginan membara untuk mempertahankan kerajaannya dengan kedua tangannya sendiri, dia mengambil sebuah kerikil dari tanah dan mulai menyerang naga itu. Tentu saja, usahanya yang konyol untuk melawan naga perkasa hanya dengan sebuah batu mengakibatkan kematiannya. Namun seperti yang bisa ditebak, dia terbangun hampir 5 tahun di masa lalu tepat sebelum dia mendapatkan gelar penyembuh terhebat di dunia, sebuah gelar yang kemudian dia benci. Bertekad untuk tidak mengulangi penyesalan masa lalunya, dia memutuskan untuk mendaftar di sebuah akademi yang berspesialisasi dalam sihir ofensif daripada penyembuhan. Dan pilihan pertamanya untuk institusi itu adalah Akademi Schwartz, sebuah sekolah yang didedikasikan hanya untuk seni tempur. Di dunia ini, seni penyembuhan dan seni sihir ofensif tidak dapat berjalan berdampingan, memaksa para penyihir muda untuk memilih satu profesi saja. Namun, Will memutuskan untuk melanggar aturan tak tertulis ini, dan mencapai apa yang gagal dia lakukan di kehidupan masa lalunya. Dia berencana untuk menggunakan pengetahuan masa lalunya dalam upaya untuk mengembangkan dirinya sehingga dia tidak hanya tahu cara menyembuhkan, tetapi juga tahu cara bertarung sendirian. Untuk memulai segalanya, dia harus mendaftar di salah satu akademi paling bergengsi yang ditawarkan dunia ini, Akademi Schwartz. Dipercaya bahwa akademi ini dapat membina bakat-bakat muda menjadi penyihir sihir ofensif kelas 1. Belum lagi, penyihir pertempuran paling berbakat di kehidupan masa lalu Will juga merupakan lulusan dari akademi ini. Namun, ada satu masalah. Will adalah penyihir penyembuh, jadi masuk ke Schwartz tidak akan mudah. Biasanya,
bangsawan menghabiskan banyak uang untuk mendaftarkan anak mereka yang bodoh ke akademi ini, tapi anak kita saat ini tidak punya uang. Bahkan jika dia mulai mencari nafkah dengan kemampuan penyembuhannya, dia tidak akan bisa menabung cukup banyak sebelum batas waktu pendaftaran tiba. Saat dia merenungkan kesulitannya, adiknya masuk ke kamar. Melihat adiknya hidup membuat matanya berkaca-kaca. Melihat reaksinya, adiknya mengira perutnya pasti sakit sampai dia menangis seperti itu. Dia cepat-cepat menyeka air matanya dan berbohong, mengatakan ada sesuatu yang membuat matanya perih. Namun, dalam hati, dia hampir tidak bisa menahan kegembiraan melihat adiknya hidup. Dia bersumpah untuk melindunginya kali ini dari bencana yang merenggut nyawanya sebelumnya. Dan bukan hanya dia akan memastikan untuk melindungi semua orang yang gagal dia selamatkan sebelumnya. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Dia sepertinya telah menemukan langkah selanjutnya. Tapi sebelum kita lanjut, berikut sedikit konteks tentang Federasi Akademi Sihir. Itu adalah organisasi yang mengawasi semua akademi sihir di kerajaan, bertanggung jawab untuk mengeluarkan peraturan dan kurikulum untuk semua pendidikan sihir. Saat ini, Ketua Federasi juga merupakan Kepala Sekolah Akademi Schwartz. Tapi untuk beberapa alasan, sang ketua telah berhenti sepenuhnya memperhatikan federasi. Segera, alasannya menjadi jelas. Itu karena cucunya yang sakit mari. Ngomong-ngomong, nama kakek yang penyayang ini adalah Arnolum Goldgran, Ketua Federasi Akademi Sihir dan Kepala Sekolah Akademi Schwartz. Pria tua itu berjanji pada gadisnya bahwa dia akan menemukan penyihir penyembuh yang mampu membebaskannya dari penderitaannya. Namun, di kehidupan sebelumnya, cucunya meninggal karena sang ketua gagal menemukan penyihir yang mumpuni tepat waktu. Itulah mengapa pria kita menyelinap langsung ke kamar cucu sang ketua. Kebetulan sekali, pria kita bahkan tidak perlu memperkenalkan diri kepada sang ketua yang sudah ada di sana. Pria tua itu sudah tahu tentang siswa beasiswa yang berasal dari Hailey. Bagaimanapun, Will terkenal di seluruh kerajaan karena bakat luar biasa yang dimilikinya dalam sihir penyembuhan. Inilah mengapa sang ketua merasa tidak pantas bagi seseorang sekaliber pria kita untuk menyelinap seperti pencuri. Dalam hati, Will mengakui bahwa dia benar. Mungkin jika bukan karena pengalaman kehidupan masa lalunya, dia tidak akan berani menyusup ke ruang pribadi seseorang. Tapi sekali lagi, formalitas adalah kemewahan yang tidak bisa mereka miliki saat ini. Dia harus segera masuk karena hanya dia yang bisa menyembuhkannya. Tentu saja, pria tua itu tahu tidak ada yang gratis, dan dia ingin anak muda ini menjelaskan niatnya. Will bersikeras bahwa waktu sangat berharga. Perawatannya lebih diutamakan daripada negosiasi. Akhirnya, pria tua itu memberikan izin yang dibutuhkan anak kita. Dia duduk di samping tempat tidur siap menyembuhkan penyakitnya. Tetapi tatapan tajam pria tua itu menarik perhatiannya, menatap lurus ke dalam jiwa anak kita. Sang ketua seolah-olah menyiarkan bahwa satu gerakan salah saja, dan riwayat anak kita akan tamat. Jadi Will menarik napas dalam-dalam, siap untuk tidak mengacau, dan memulai sihir penyembuhannya. Saat dia mengeluarkan sihir penyembuhan ini, dia menyadari bahwa cadangan mananya telah menyusut dibandingkan dengan kehidupan masa lalunya. Tapi yang lebih penting adalah eksekusi sempurna dari formula sihir penyembuhan, yang untungnya dia ingat dengan sangat jelas. Setelah beberapa saat, sang cucu perempuan akhirnya membuka matanya. Hal pertama yang dia perhatikan adalah pangeran menawan yang menyelamatkannya dari situasi hidup atau mati. Dia menjadi sangat gugup dan berguling ke sisi lain karena malu. Sementara itu, sang kakek masih tidak percaya bahwa cucunya benar-benar telah sadar dari keadaan koma. Gadis itu memastikan bahwa dia telah kembali. Dia bahkan mengklaim bahwa dia tidak pernah merasa sesehat ini selama bertahun-tahun. Mata kakek yang penyayang itu dipenuhi air mata kebahagiaan. Kekhawatiran yang telah membebaninya begitu lama akhirnya terangkat dan itu semua berkat anak kita. Tak lama kemudian, kedua pria itu duduk di ruang tamu. Setelah mengucapkan terima kasih, pria tua itu bersedia mengabulkan permintaan apapun yang dimiliki anak kita. Will meyakinkannya bahwa dia tidak akan meminta sesuatu yang tidak masuk akal. Keinginannya berada dalam jangkauan kekuatan sang ketua. Pada titik ini, sudah menjadi rahasia umum bahwa tidak ada yang menandingi Will dalam hal sihir penyembuhan. Dia berada di puncak, tidak memiliki ruang lagi untuk berkembang. Itulah mengapa dia ingin menjelajahi keahlian yang berbeda. Dia ingin mendaftar di Akademi Schwartz. Tentu saja, pria tua itu menganggap ini tidak masuk akal. Bagi seseorang untuk meninggalkan bakat alaminya demi menjelajahi sesuatu yang sama sekali asing terdengar tidak biasa. Tetapi karena pria tua itu sudah berjanji, dia akan menepatinya. Dia berjabat tangan dengan pemuda itu, berjanji untuk menepati bagiannya dari kesepakatan. Di suatu tempat di akademi, seorang guru yang tampaknya jahat sedang meninjau profil pendaftaran anak kita. Dia menganggap tindakan ketua dewan cukup berani, mendaftarkan seorang penyihir penyembuh yang tidak punya kemampuan ofensif sama sekali ke sekolah tempur. Akhirnya, hari upacara penerimaan pun tiba, dan para siswa baru berkumpul di aula pertemuan akademi. Di atas mimbar, ketua dewan ada di sana untuk mempromosikan dan memuji institutnya. Akademi Schwartz adalah sekolah asrama penuh yang berspesialisasi dalam sihir ofensif dengan kurikulumnya yang unik.
Kampusnya yang luas memiliki beberapa tempat latihan, dan keadaannya menjadi lebih baik dengan adanya fasilitas penelitian canggih dan perpustakaan besar, membuatnya semakin menonjol. Lulusan berpengaruh aktif bahkan di luar akademi, memungkinkan untuk menerima berbagai bentuk dukungan dari kerajaan. Jika harus kusimpulkan, tidak ada institusi lain yang menyediakan lingkungan seperti ini untuk mempelajari seluk-beluk sihir ofensif. Jangan lupa bahwa jagoan kita hanyalah seorang penyembuh biasa yang mendaftar di akademi ini, yang belum pernah terjadi sebelumnya sampai sekarang. Jadi sudah jelas bahwa jalannya di depan akan penuh dengan duri. Tapi jagoanku siap menghadapi apapun yang ada di depan selama dia menjadi penyihir ofensif yang diinginkannya. Namun kenyataan seringkali jauh dari harapan. Kelas pertama setelah upacara penerimaan berlangsung, dan Will terlihat berkeringat dingin. Dia seharusnya mengenai target dengan mantra sihir api. Entah bagaimana, dia berhasil mengaktifkan mantra api, tapi itu padam begitu muncul. Dan ini bukan pertama kalinya terjadi. Lebih parahnya lagi, gurunya benar-benar sampah yang mencoba menindas jagoan kita, dengan memanfaatkan kelemahannya. Will hanya bisa mengikuti kelas, jika dia berhasil mengenai boneka latihan. Sampai dia berhasil mencapainya, dia dipaksa untuk melanjutkan latihannya di tempat latihan di sisi lain gedung sekolah. Will bersikeras agar gurunya setidaknya mengajarinya dasar-dasarnya atau dia tidak akan pernah bisa mempelajarinya dengan benar. Lagi pula, sudah jelas dari awal bahwa guru yang satu ini sangat membenci jagoan kita. Baginya, membuang-buang waktu mengajar seorang penyembuh bukanlah investasi terbaik. Will memohon padanya untuk setidaknya mengizinkannya mengakses perpustakaan agar dia bisa belajar sesuatu dari teori. Sekali lagi, bajingan itu mempermalukan jagoan kita karena hanya seorang penyembuh, mengklaim mereka tidak punya literatur yang bisa digunakan oleh sejenisnya. Memanfaatkan situasi, seorang brengsek berambut pirang menyerang si penyembuh dengan serangan sihir licik dari belakang, memaksa Will jatuh ke tanah. Pria malang itu bahkan tidak menduga serangan mendadak itu, tetapi si penindas berpikir itu hanya alasan lain untuk memanfaatkan si penyembuh karena begitu lemah. Dia menyombongkan status peringkat ofensif akademi. Jadi penyembuh lemah seperti Will bisa enyah karena berani mendaftar. Ini pertama kalinya aku melihat seorang guru mengeroyok murid bersama si penindas juga. Keduanya menginjak-injak Will seolah-olah dia adalah sampah terendah di mata mereka. Malam itu, jagoan kita terlihat kelelahan di dekat bangku. Sejauh ini usahanya untuk belajar sihir ofensif berakhir sia-sia. Dia tahu itu akan sangat merepotkan karena perbedaan antara sihir penyembuhan dan sihir ofensif. Keduanya mengambil sumber energi yang berbeda. Mana adalah kekuatan pikiran, senjata pamungkas seorang penyihir, yang diaktifkan melalui formula. Mana juga bergerak sesuai dengan kehendak penggunanya. Menggunakan mana itu untuk ledakan atau daya tembak menghasilkan sihir ofensif. Di sisi lain, penyembuh memiliki mana yang tenang, tapi disitulah Akademi Schwartz berperan. Mereka yang terbaik dalam melatih penyihir ofensif, jadi pasti ada cara baginya untuk memurnikan mana dinamis. Will sangat percaya bahwa dia bisa memanipulasi mananya untuk mengubah mana statis menjadi mana dinamis. Rintangan terbesar di jalannya. Dia bahkan tidak bisa menghadiri kelas sekarang karena guru sialan itu tidak mengizinkannya. Will menolak untuk menyerah, berharap bertemu dengan satu orang yang membantunya di kehidupan sebelumnya. Hanya karena dia seorang, pilihannya untuk datang ke akademi ini mungkin akan sepadan dengan penderitaannya. Sayangnya, dia tidak bisa terus membabi buta, jadi dia memikirkan cara lain. Tapi tiba-tiba, suara yang familiar menegurnya, karena keluar hingga larut malam. Saat Will melihat penampilan cantik orang ini, dia melihat Veronica, seorang pejuang yang sangat kompeten yang bertarung di sisinya. Dia adalah salah satu penyihir ofensif kelas tertinggi yang pernah dia kenal, dan pada akhirnya, dia harus berduka atas kehilangannya dalam perang tragis itu. Untungnya, dia masih hidup di lini masa regresi ini. Tapi bahkan sebelum mereka bisa bicara, wanita ini mengeluarkan pedang yang sama yang bisa membelah apapun menjadi dua. Gadis ini terlihat seperti Gojo versi perempuan dengan kemampuan Sukuna. Fakta bahwa dia mengarahkan pedangnya ke arahnya tidaklah menyenangkan, tetapi ternyata dia sedang memburu siswa mencurigakan di sekitar kampus, membuatnya bertanya-tanya apakah Will adalah siswa yang merepotkan itu. Bocah kita dengan cepat mengklarifikasi bahwa dia sama sekali bukan orang itu karena jika dia mengayunkan pedangnya, dia akan butuh regresi isekai lagi dari Trakun. Dia mempercayainya, yang membuatnya tenang, dan dia bertanya untuk memastikan apakah dia benar-benar Veronica. Wanita itu merasa tersinggung karena dia memanggil guru dengan begitu santai, membuatnya malu dan terkejut. Dia tahu bahwa wanita itu lebih tua darinya di kehidupan sebelumnya, tapi tidak setua itu. Ternyata dia adalah seorang jenius yang melompati kelas dan langsung dipromosikan menjadi profesor, yang sama sekali tidak mengejutkan mengingat bakatnya yang dewa. Ini adalah kesempatan yang ditunggu-tunggu Will, bintang jatuh yang akhirnya bisa membantunya belajar sihir ofensif. Will menyatakan minatnya untuk mengambil kelas Veronica, tahu bahwa dia adalah satu-satunya harapan terakhirnya. Dia menanyakan tentang prosedur pendaftaran, tapi wanita itu langsung menolaknya, menyatakan bahwa dia tidak membuka kelas apapun.
Karena dia adalah guru baru yang sebelumnya dipromosikan dari berbagai kelas, dia tidak tahu bagaimana sistem di sini bekerja. Untuk tahun ini, posisi Veronica saat ini adalah menjadi asisten instruktur untuk menangani beberapa pertanyaan. Rencananya adalah menggunakan pemikirannya yang muda untuk terhubung dengan para siswa yang lebih dekat dengan usianya, yang akan membuatnya menjadi pendukung yang hebat bagi mereka. Namun, yang mengganggunya adalah tidak ada seorang pun yang berani mendekatinya untuk konsultasi apapun. Ya, Will tahu persis kenapa. Itu karena wanita ini mengeluarkan senjata pembunuhnya hanya karena masalah sepele. Tapi dari sudut pandangnya, ini adalah kesempatan bagus baginya untuk memanfaatkan Veronica. Dia bahkan tidak perlu mengikuti kelasnya dan bisa memanfaatkannya untuk mengajarinya secara pribadi. Jadi dia mengajukan pertanyaan padanya, tahu bahwa itu adalah tugasnya untuk menjawab. Langsung ke intinya, pria ini menanyakan bagaimana dia harus belajar sihir ofensif sebagai seorang healer. Dari kata-katanya, Veronica langsung menyadari bahwa dia bukan siswa biasa setelah merasakan komposisi aliran mana yang aneh. Dia sekarang ingat bahwa pria ini adalah mahasiswa baru terkenal yang bergabung dengan Akademi Schwartz. Selama ini, dia bahkan mengaku tidak pernah melihat healer biasa mencoba belajar sihir ofensif. Hal baiknya di Schwartz adalah Akademi menawarkan metode untuk mengembangkan sesuatu yang disebut mana dinamis. Itu adalah dasar yang diyakini Will akan menjadi awal yang sempurna baginya. Dan ketika Veronica mengonfirmasi keberadaannya, Will menjadi sangat bersemangat berpikir bahwa ada kesempatan. Satu masalah kecil. Wanita ini terus terang memberitahunya bahwa si bodoh ini tidak akan bisa belajar sihir ofensif bahkan dengan metode itu. Kenyataan ini benar-benar mengejutkan Will, terutama ketika Veronica menjelaskan bahwa dia sudah memiliki terlalu banyak mana statis. Ini berarti bahkan jika dia mengembangkan mana dinamis dari awal, sebagian besarnya akan berubah dan larut menjadi mana statis. Dan jika dia mencoba mengembangkan mana dinamis menggunakan metode lain, pencampuran dua kualitas mana akan membuatnya mustahil untuk menggunakan sihir ofensif apapun. Kenyataannya terlihat suram. Will sudah pindah akademi hanya untuk menyadari bahwa benar-benar tidak ada cara bagi healer biasa untuk belajar sihir ofensif. Will mulai menyesal tidak menerima buku panduan saat Rakun membuatnya kembali ke masa lalu. Yah, dia tidak mau menyerah bahkan jika itu berarti menjadi Einstein di generasinya untuk menciptakan metode baru. Berterima kasih pada asisten profesor, dia hendak pergi ketika tiba-tiba Veronica menghentikannya untuk menyelesaikan perkataannya. Dia melanjutkan dari sebelumnya dengan menyatakan bahwa meskipun benar healer tidak bisa menggunakan sihir ofensif, ada satu pengecualian yang memungkinkan seorang healer menjadi penyihir ofensif. Gadis itu membuatnya sangat bingung karena bahkan Will pun tidak bisa memahami logika itu. Veronica mendemonstrasikan maksudnya dengan menunjukkan pedang besi berukir khususnya, senjata yang bisa menebas dan mengalahkan musuh. Dia kemudian berbicara tentang bangku di sebelah mereka, yang terbuat dari kayu, yang dapat digunakan dengan cara diduduki. Dengan kata lain, Profesor Otak Udang itu mengatakan air itu basah, dan lantai terbuat dari lantai. Tapi inilah bagian menariknya. Dia mengangkat bangku itu dan menjelaskan bahwa meskipun dia menggunakannya untuk menghajar seseorang, itu tetap akan menjadi senjata. Lucunya, Will mulai bertanya-tanya bagaimana ibu berotot ini bisa mengangkat bangku seberat itu dengan lengan kerempengnya. Intinya, pendekatan Veronica adalah bahwa meskipun sesuatu dibuat untuk tujuan yang berbeda, seseorang dapat menggunakannya sesuka mereka. Untuk memperjelas maksudnya, dia menunjukkannya dengan tangannya dan menepuk wajah Will, membuat pria ini tersipu malu. Ini adalah mimpi basah bagi kebanyakan pria sampai dia akhirnya menyentil wajahnya dengan keras, menjelaskan bagaimana dia menggunakan tangannya untuk dua tujuan barusan. Dia memang memukulnya terlalu keras, tapi intinya tetap sama. Benda yang sama, tapi penggunaan berbeda. Mata Will akhirnya terbuka. Dia mulai bertanya-tanya, apakah dia bisa menggunakan sihir penyembuhnya untuk menyerang. Selama ini, dia bahkan tidak pernah memikirkan ide itu. Alasan utama kedua faksi penyihir tidak setuju satu sama lain adalah karena perbedaan yang ada dalam bentuk mana mereka masing-masing. Tapi di mata Veronica, anak ini berbeda. Dia berpikir bahwa Will sudah mengambil langkah besar dengan mendaftar ke Akademi Sihir Ofensif, dan bahkan mananya menandakan bahwa dia bukan penyembuh murni. Ini adalah pengamatan yang bahkan Will sendiri tidak sadari. Membuatnya bertanya-tanya apakah ini salah satu kemampuan yang diberikan kepadanya oleh Trakun. Mengacungkan pedangnya ke leher Will, dia memerintahkannya untuk sadar dan menyalakan gairah agresif di dalam jiwanya. Jika dia melakukannya, dia akan menjadi tak terhentikan dan melenyapkan siapapun yang menghalangi jalannya. Keesokan harinya tiba dengan Will merenungkan percakapannya dengan gurunya kemarin. Dia menggunakan banyak contoh berbeda untuk menunjukkan maksudnya, dan yang benar-benar membuatnya terpana adalah mengapa dia tampaknya tidak memiliki prasangka apapun terhadap penyembuh biasa. Lalu ada fakta bahwa dia bisa membuat teori di tempat yang masuk akal. Will mulai berpikir bahwa Veronica menggunakan metode yang sama, tetapi lamunannya terganggu oleh seorang instruktur yang dengan kasar memanggilnya penyembuh. Kelas hari ini sebenarnya istimewa karena akan ada banyak pertarungan 1 lawan 1. Dia boleh berpartisipasi bersama yang lain. Tentu saja, apakah dia bisa menggunakan sihir ofensif atau tidak,
itu masalahnya sendiri. Guru brengsek itu juga telah menentukan pasangannya. Dan tanpa ragu, pria ini memasangkan Will dengan Ulpis, si pirang brengsek dari hari sebelumnya. Will tidak menantikan pertandingan melawan Ulpis ini karena anak itu berasal dari akademi bangsawan terkenal dan punya banyak dukungan. Dia anak orang kaya, tapi lebih dari itu, dia sebenarnya penyihir ofensif yang kuat. Ulpis sudah merasa menang dan mengejek Will, bertanya-tanya apakah dia akan lari kembali ke ibunya setelah dihancurkan. Will berusaha sekuat tenaga untuk tidak terpancing amarah oleh orang bodoh ini. Walaupun dia dari masa depan dan tahu lawannya cuma anak kecil, itu tetap membuatnya jengkel. Untungnya, Will ingin menguji teori Veronica dalam praktek, jadi dia pun tertarik dengan pertarungan itu. Dia meminta perhatian sang profesor dan menolak untuk menyerah. Sebaliknya, jagoan kita punya usulan, mengatakan kalau dia sama sekali tak punya bakat sihir ofensif. Jadi pertarungan ini hanya buang-buang waktu. Jadi ini menaikkan taruhannya dan dia langsung menyatakan akan keluar dari Akademi Schwartz jika kalah. Sang profesor sangat senang mendengarnya. Tapi di sisi lain, jika jagoan kita menang, dia akan diizinkan untuk mengikuti kelas biasa. Proposal itu memang menghina. Tapi Ulpis yang sangat sombong tertawa terbahak-bahak, mengatakan betapa konyolnya gagasan kemenangan itu. Dia bahkan berpikir Will sedang berhalusinasi berat dan tidak punya peluang menang sama sekali. Sang instruktur muak dengan mereka dan menerima proposal itu, menyuruh kedua peserta untuk mengambil posisi. Dia memberi isyarat dimulainya pertandingan, yang diawali dengan Ulpis yang dengan tenang mengaktifkan sihir ofensif. Dia memunculkan banyak belati yang memancarkan cahaya. Ini adalah keahliannya yang disebut sihir penciptaan pisau. Pada dasarnya dia itu Gilgamesh KW dengan senjata pedang-pedang mikro. Menembakkan semua belati itu ke arah Will, dia berkoar kalau penyembuh payah sepertinya takkan bisa bertahan. Tapi jagoan kita malah pasang kuda-kuda seperti Buddha, siap mengaktifkan perluasan domainnya. Begitu dia mengaktifkan tekniknya, dia bisa menyamai kecepatan belati-belati itu, dan dengan gesit menghindari semuanya. Ini adalah teknik bernama manipulasi kehidupan, yang ia gunakan untuk memanipulasi esensi makhluk hidup di dekatnya, meningkatkan HP mereka hingga batas absolut. Tapi bukan itu saja, dia juga bisa menggunakannya untuk menyerang dengan cara yang sama. Ulpis panik dan menyebutnya kebetulan sialan, tapi jagoan kita sedang mengumpulkan aura dengan pose yang sama. Dia menangkap belati si Gilgamesh KW sebelum menebas yang lainnya dengan gaya Shiro Emiya. Senjata-senjata itu hancur dan tidak memberikan kerusakan sama sekali sejauh ini. Tapi jagoan kita baru saja memulai, dan dengan satu belati, dia berniat mengakhiri pertarungan ini. Para penonton tidak habis pikir dengan apa yang baru saja terjadi. Gagasan seorang penyembuh menggunakan serangan ofensif tidak masuk di akal mereka. Kenyataannya, Will menggunakan sihir penyembuhan sebagai serangan dan tak pernah memakai sihir ofensif. Ulpis terdesak dan menyombongkan diri kalau dia menahan diri selama ini. Rupanya, dia bisa menambah jumlah pisaunya seolah-olah itu akan ada bedanya. Dia menghujani sang penyembuh dengan proyektil emas karena marah, tapi jagoan kita dengan santai menebas setiap belati yang datang. Saat pertahanannya berakhir, semuanya hancur berserakan di tanah. Ulpis masih berpikir dia jagoan, jadi dia memperbesar ukuran belati penis mikronya. Dan sial, sudutnya terlihat agak mencurigakan menurutku. Ngomong-ngomong, Will paham kalau melawan Ulpis itu merepotkan, karena bakat dan pemahamannya tentang sihir. Untuk meningkatkan kompleksitas dan daya tembak, Ulpis memaksa belatinya berputar, pada dasarnya melempar misil ke arah jagoan kita. Dia meminjam teknik tungku panah api Sukuna hanya untuk ditahan juga oleh Will. Ulpis tidak bisa lagi mencuri teknik dari serial lain dan hanya bisa mengaum frustrasi. Sementara itu, jagoan kita berpikir dia harus meningkatkan kekuatannya secara bertahap. Proyektil ganas itu ditangkis dengan mudah, membuat Ulpis sangat terkejut. Sebelum dia bisa melakukan apa-apa lagi, Will berteleportasi di belakangnya menggunakan perpindahan instan Goku, sambil berjanji akan menyembuhkannya setelah ini. Lalu dia langsung mencoba membunuhnya. Tapi instrukturnya ikut campur dan merapal dinding tanah raksasa di antara mereka berdua. Instruktur itu yakin pertandingan sudah selesai dan menyuruh mereka berdua menyingkir untuk pasangan berikutnya. Kekalahan itu benar-benar membuat bangsawan sombong itu sadar diri, tapi Will hanya senang dia bisa menghadiri kelas biasa mulai sekarang, yang membuat instruktur payah ini frustrasi. Setelah selesai di sini, dia bergegas pergi, merenungkan pengalaman bertarungnya. Akhirnya, dia telah menciptakan sihir ofensif versinya sendiri, dan itu cukup kuat untuk mengalahkan penyihir hebat. Semua itu berkat bimbingan Veronica. Sementara si brengsek pecundang itu, dia dibantu oleh sang instruktur. Ulpis meminta gurunya untuk tidak memberitahu ayahnya tentang pertandingan ini. Keduanya sama-sama pecundang yang tidak bisa menerima kekalahan. Di adegan berikutnya, kita melihat Will di ruang kelas. Dia bisa mengikuti kelas di sini dan memperdalam pemahamannya tentang sihir serangan. Instruktur masuk ke ruangan dan melirik Will sebelum memulai kelas. Sejauh ini, kelas-kelasnya masih dasar. Satu wali kelas pada dasarnya menangani semua kelas. Will paling tertarik dengan kelas pembuatan alat sihir, teringat akan konsep serupa di Akademi Penyembuhan. Pelajaran hari ini adalah tentang pembuatan bom es.
Instruktur akan membagikan bahan-bahan untuk dirakit dan diolah oleh para siswa. Will teringat bahwa dia tidak pernah benar-benar membuat senjata di kehidupan sebelumnya, hanya item pemulihan. Tapi di Akademi Ofensif, dia diharapkan untuk menempa senjata untuk pertempuran. Mana yang digunakan untuk tujuan ini jelas adalah mana dinamis, tapi dalam hal penciptaan, sifat mana sama sekali tidak terlalu penting. Itulah sebabnya Will tidak akan mengalami kesulitan bahkan dengan kelebihan mana statisnya. Dan saat dia melihat materinya, dia menemukan pecahan golem es dan bubuk dahan api. Mengikuti instruksi, dia mencampurkan pecahan itu, tapi tiba-tiba mengalami perubahan cepat. Will akhirnya melempar pecahan es itu dengan penguatan tubuh, menyebabkan pecahan kecil itu meledak, meninggalkan duri-duri es. Anak kita cukup terkesan, tapi aksinya barusan adalah tindakan tidak hormat pada kelasnya. Instruktur memarahinya dan langsung mengatakan akan mengurangi nilai Will. Para perundung lainnya tertawa, terutama Ulpis, yang menandakan dia berkomplot dengan guru itu. Kelas Will berikutnya adalah tentang makhluk magis. Dia mendapatkan seekor salamander lucu saat instruktur menekankan agar siswa tingkat rendah mendengarkan baik-baik. Anak kita sedikit tidak nyaman dengan jarak yang dekat dengan makhluk magis. Mesin pembunuh kecil ini menembakkan meriam api yang membuat Will menangkisnya. Kenyataannya, itu hanya sesuatu yang dibayangkan anak kita di kepalanya. Bahkan menarik perhatian instruktur yang mengambil panci kesayangannya. Keadaan tidak terlihat bagus, dan Will mulai benar-benar mengerti apa yang terjadi. Instruktur mengizinkannya ikut kelas, tapi sebenarnya menyiksanya di setiap kelas. Ini berarti dia tidak akan bisa belajar, jadi dia harus melakukan sesuatu tentang situasinya lagi. Mengamatinya dari jauh adalah seorang siswa aneh, yang sepertinya mengerti standar ganda yang terjadi di sini. Perundungan berlanjut tanpa henti. Will harus melindungi dirinya tidak hanya dari para siswa, tapi juga pertanyaan konyol instruktur di luar silabus. Nilainya dihancurkan, dan bahkan setelah kelas, dia menemukan tumpukan sampah berserakan di kamarnya. Saat dia mencoba mengonfrontasi pengawas tentang masalah ini, pengawas malah lebih menghukumnya dengan mencabut hak makan malamnya. Dia dihajar habis-habisan dari segala arah. Dia pingsan di kamarnya, menyadari bahwa akademi ini penuh dengan para pembenci. Baru saja dia membuat satu langkah positif, sekarang dia harus menghadapi banyak tantangan lagi untuk diatasi. Will mengerti bahwa tingkat kemajuannya saat ini sangat bagus untuknya dan tidak ingin para perundung ini mengganggunya. Yang terbaik adalah dia melawan salah satu dari mereka dan benar-benar memenangkan pertarungan. Karena itu, memiliki bukti mutlak bahwa dia bisa menjadi penyihir penyerang yang selalu dia impikan. Berfokus pada hal positif, Will teringat telah mendapatkan buku pelajarannya sehingga sekarang dia bisa meninjau PR dan belajar dengan benar. Keesokan harinya tiba, dan yang sangat mengejutkannya, tidak ada guru atau siapapun di sekitarnya. Instruktur biasanya tiba saat ini, tetapi hanya ada satu siswa di dekatnya. Sepertinya berita perubahan jadwal mendadak tidak diumumkan kepada siswa tertentu. Merasa kesal, Will bangkit untuk memulai percakapan dengan gadis itu. Dia menghampirinya, mengejutkannya dengan kedatangannya. Protagonis kita hanya ingin tahu apakah kelasnya diubah dalam semalam, dan itu pasti ada hubungannya dengan hal itu. Instruktur itu membenci murid-murid tertentu, dan dia juga ada di daftar itu, jadi mereka berdua dalam masalah besar. Dia pikir itu ide yang bagus bagi dua penyendiri yang dirundung untuk berteman, dan Will bisa merasakan ketakutannya. Jadi dia mengulurkan tangan dengan gembira, menawarkan diri untuk menjadi temannya. Gadis itu terkejut dan menundukkan kepalanya dengan rasa hormat yang mutlak padanya. Dia diperkenalkan sebagai Erika Glenn, teman pertama yang Will dapatkan di akademi baru. Dia pikir sangat wajar jika Will tidak punya teman mengingat dia terlambat masuk kelas dan dia seorang penyembuh. Erika menyoroti bahwa orang-orang selalu membicarakan betapa lemahnya para penyembuh yang membuat Will terkejut. Dia sendiri bukanlah orang yang suka pamer teman meskipun dia seorang penyihir ofensif. Melihat kepribadiannya, Will mengerti bahwa diskriminasi sengit terhadap penyembuh tampaknya menjadi budaya Akademi Schwartz. Memang benar penyihir ofensif bertarung di garis depan, jadi mereka punya alasan untuk membenci penyembuh yang tinggal di belakang. Bahkan di kehidupan sebelumnya, Will mendapati dirinya dikenal sebagai penyembuh terkenal untuk kerajaan. Dia punya kredibilitas saat itu, tapi di sini, di Akademi Serang, segalanya berbeda. Will akan ditelan oleh diskriminasi akademi jika dia tidak melawannya. Erika menanyakan niatnya datang ke Akademi Ofensif. Sambil menata pikirannya, Will menjawab bahwa dia menolak menerima takdirnya sebagai penyembuh dan berniat untuk bergabung di garis depan. Alasannya mengguncangnya, tapi Will menjelaskan bahwa dia punya alasan pribadi yang mendukungnya. Mengenai niat Erika, tampaknya, dia berasal dari keluarga bangsawan kecil di pedesaan. Karena tidak ada anak laki-laki yang lahir di keluarganya, orang tuanya berpikir garis keturunan mereka akan berakhir. Mengambil tindakan sendiri, dia berpikir menjadi penyihir serang yang kuat bisa membantunya menjadi kepala keluarga hanya dengan statusnya. Itu adalah tujuan yang bisa dimengerti di mata Will. Tapi masalah Erika adalah dia tidak punya sedikit pun bakat sihir. Dia juga tidak punya teman dan sering dirundung di kelas. Untungnya, dia senang bisa berteman dengan protagonis kita,
menyebutnya orang yang kurang berprestasi yang akan menghiburnya bahkan saat nilainya rendah. Will dihina di mana-mana, tapi Erika hanya bercanda. Pokoknya, dia mengingatkannya bahwa ekspektasi Erika akan segera terpenuhi. Tanpa banyak menjelaskan, Will membawanya ke ruang kelas lain tempat kelas yang sebenarnya diadakan. Mereka berdua menemukan jalan ke kelas yang sebenarnya. Hanya saja instruktur yang sudah terduga itu menganggap mereka terlambat. Will meminta maaf karena tidak tahu tentang perubahan jadwal kelas yang mendadak, tapi si brengsek ini sangat kaku dan tidak memaafkan mereka. Untuk menghukum Will, dia memutuskan untuk memberinya pertanyaan lain. Ini kabar buruk. Erika sudah tahu kalau Will belum mengikuti sebagian besar kelas sebelumnya, yang artinya dia tidak akan tahu apa-apa. Melihat ke papan tulis, Will memecahkan masalah itu di dalam kepalanya, sementara gurunya menekankan bahwa poin akan dikurangi jika dia gagal memberikan jawaban yang benar. Ulpis semakin mengejek Will, karena tahu dia diambang kegagalan. Tapi Will sedang berkonsentrasi penuh, jadi dia mengambil kapur dan mulai menulis dengan sungguh-sungguh. Setiap kata menarik perhatian seisi kelas. Bahkan Ulpis mengira ini hanyalah upaya untuk pamer. Sebenarnya, Will menemukan konfigurasi yang benar, menerangi lingkaran sihir di papan tulis. Ia melampaui ekspektasi semua orang, membuat seluruh ruangan terdiam, termasuk instrukturnya yang payah. Guru itu terpaksa mengakui bahwa itu adalah jawaban yang benar, membuat Ulpis dan bahkan Erika tertegun. Mustahil anak baru itu berhasil memecahkan jawabannya padahal sudah melewatkan semua kelasnya. Tepat setelah kelas yang menyebalkan itu, Erika langsung ingin tahu bagaimana dia berhasil menyelesaikan pertanyaan itu. Will menjelaskan bahwa sebenarnya itu cukup mudah dipecahkan, karena dia mempelajarinya dari buku pelajaran. Dia sudah membaca buku pelajarannya. Jadi dia tahu apa yang akan keluar. Yang paling membuatnya terkejut adalah pria ini melahap seluruh buku itu dalam satu malam saja. Will baru membacanya untuk pertama kali dan langsung menamatkannya, memujinya sebagai salah satu buku sihir ofensif terhebat. Di dalamnya disebutkan aplikasi dasar dan tingkat lanjut. Semuanya dibahas dengan sangat detail. Dia bisa mempelajari semuanya sendiri, tapi tanpa pemahaman sihir, membaca teksnya terasa membosankan. Untungnya Will selalu pandai dalam studi teoretis, jadi dia bisa mengatasinya tanpa banyak kesulitan. Dia mempelajari semua tentang sihir ofensif dalam satu malam, membacanya seolah-olah itu novel fiksi. Sementara dia merasa geli, Erika justru merasa ngeri. Buku yang dia lahap adalah momok bagi akademi mereka, sesuatu yang tidak bisa dipahami tanpa bimbingan guru. Dia mulai menyesali asumsi awalnya yang menyebut Will gagal dan sadar bahwa dialah satu-satunya yang payah di sini. Gadis itu tidak ingin Will meninggalkannya di peringkat terendah. Sementara Will meyakinkannya bahwa dia akan mengajarinya apapun yang menurutnya sulit. Bagaimanapun, mereka adalah sahabat dari kelas yang sama. Erika tersenyum cerah, merasa senang menerima bantuannya. Kenyataannya adalah Will datang ke sekolah ini untuk tujuannya, bukan untuk bersikap sok akrab dengan kekuatan pertemanan. Tapi karena dia sendirian, dia akan membutuhkan Erika. Jadi dia memberitahunya tentang bantuan yang perlu Erika lakukan untuknya. Kelas yang akan datang adalah kelas sihir ofensif umum, satu-satunya kelas yang tidak pernah bisa dia lewati dan alasan utama dia tidak pernah bisa mengakses kelas lain. Erika berpikir dia seharusnya bisa melakukannya dengan mudah sekarang setelah mengalahkan Ulpis. Tapi kenyataannya berbeda. Will sebenarnya tidak bisa menggunakan sihir ofensif umum seperti orang lain, tapi dia punya ide yang cemerlang. Rencananya membutuhkan bantuan Erika agar bisa berhasil. Di adegan berikutnya, para siswa berkumpul lagi di lapangan latihan. Dalam hal sihir ofensif, ada dua cabang yaitu sihir umum dan sihir unik. Sihir umum mengacu pada mantra yang dirumuskan dengan benar, membuatnya mudah diakses oleh semua orang melalui formula. Berbeda dengan kegunaan umumnya, sihir unik terukir dari dalam diri pengguna, seperti sihir penciptaan pisau khusus milik Ulpis. Kurikulum akademi mencakup kelas untuk kedua jenis sihir ofensif agar dapat disempurnakan oleh siswa. Tentu saja sihir unik tidak mengarah pada jawaban yang benar. Jadi bagi orang seperti jagoan kita, ini sebenarnya tiket termudah baginya untuk mengikuti kelas seperti itu dan menang. Sayangnya, dia buntu dalam mempelajari sihir ofensif umum, dan gurunya tahu betul hal ini. Memanfaatkan sepenuhnya sang penyembuh, instruktur memujinya atas kemampuan teoretisnya dan bertanya-tanya bagaimana dia akan melakukannya dalam praktik. Lagi pula, Will seharusnya gagal di kelas ini jika dia bahkan tidak bisa menggunakan sihir dasar. Instruktur menekankan bahwa tugasnya tidak berbeda dari semua upaya sebelumnya dengan tujuan menembakkan tembakan ke target. Sekali lagi, dia merendahkan Will dengan menyebutnya tugas yang sangat dasar, yang berarti jika dia gagal melakukan sesuatu yang begitu fundamental bagi akademi, dia tidak akan bisa lulus. Sambil mengumpulkan pikirannya, instruktur mengingat bagaimana anak itu menerapkan sihir penyembuhan dalam manuver ofensif, dan bagaimana sihir penyembuhan meningkatkan statistik umum tubuh. Tapi di sini berbeda karena Will tidak bisa menggunakan sesuatu seperti sihir ofensif. Dia hanya ingin anak ini enyah dan menyerah dari kelasnya. Tapi jagoan kita tidak akan kemana-mana dan tersenyum melihat situasi itu. Instruktur itu sangat terkejut saat melihat tangan Will dilalap api.
Sama sekali tidak ada alasan mengapa anak ini bisa menggunakan sihir seperti itu. Tapi jangan tertipu. Ini sebenarnya hanyalah taktik licik yang digunakan oleh protagonis kita. Seluruh strateginya bergantung pada Erika yang menciptakan bola api menggunakan sihir ofensif umum versinya. Lalu dia menempatkan bola api itu di dalam ekor salamander. Selanjutnya, Will dengan hati-hati menggunakan penyembuhan otomatis untuk mengipasi api, menyembunyikannya di dalam tangannya. Pada dasarnya, dia melakukan apa yang dilakukan Gojo Satoru dengan teknik kutukan terbaliknya untuk mempertahankan Limitless. Itu penyembuhan tak terbatas. Tapi meski begitu, Erika meragukan pendekatannya. Bertanya-tanya pria macam apa yang dihadapinya, tidak tahu bahwa dia pernah menjadi penyembuh terhebat umat manusia. Bagaimanapun, dia menghentikan sihir penyembuhan tepat setelah membuka tangannya, membuatnya seolah-olah dia memunculkan bola api dari telapak tangannya. Selanjutnya adalah bagian yang mudah. Dia menembak tepat ke sasaran, mengenainya dengan telak. Instrukturnya, pria itu gemetar seperti daun. Muridnya membuatnya tunduk sekali lagi. Ilusinya sangat bagus sehingga dia benar-benar yakin Will menggunakan sihir ofensif. Ini membuatnya langsung lulus, mendapatkan tepuk tangan Erika dan kebingungan total dari para penonton. Yang terpenting, Ulpis sangat kesal. Setelah kelas, dia menemui gurunya untuk meminta jawaban. Tak satu pun dari mereka yang tahu apa yang terjadi. Tidak ada cara yang logis bagi Will untuk mempelajari sihir serangan umum. Ego Olpus terluka karena kekalahan yang dideritanya, dan sekarang penyembuh ini bertindak terlalu jauh. Pria itu bahkan rela mengadu pada ayahnya untuk menghancurkan kelas tersebut. Bahkan gurunya pun terkejut dengan paksaannya. Sementara bangsawan sombong itu pergi sambil memerintahkan instrukturnya untuk melakukan apapun untuk menyingkirkan penyembuh itu dari kelas mereka. Guru brengsek itu sekarang terjepit karena melanggar aturan berisiko ketahuan. Sayangnya, dia juga menghabiskan banyak waktu untuk mendapatkan pekerjaannya di akademi. Jadi dia tidak bisa kehilangannya sekarang. Menimbang risikonya, instruktur itu memutuskan lebih baik baginya untuk berjudi dan menyingkirkan penyembuh yang mencoba mengukir nama di akademi mereka. Pria ini punya masalah besar dengan murid berusia 15 tahun dan akhirnya memutuskan untuk menanganinya sendiri. Setelah kelas di tempat latihan, instruktur itu akhirnya memanggil Will sendirian. Pria itu mengancam anak kita, tetapi Will menganggapnya sebagai pujian, terlalu polos untuk menyadari situasi yang dihadapinya. Instruktur itu mengatakan bahwa dia ingin meruntuhkan kepercayaan diri anak itu, terutama setelah dia melewatkan banyak kelas saat pertama kali datang ke akademi. Itu bahkan bukan salah anak kita karena guru bodoh inilah yang menolak mengizinkannya mengikuti kelas-kelas itu sejak awal. Will membantah dengan mengatakan dia sudah mempelajari materi dari teman-temannya dan belajar sendiri, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi guru ini bersikap sewenang-wenang dalam pendekatannya dan sama sekali tidak peduli, percaya bahwa pelajaran baru ini diperlukan untuk Will. Isinya ditentukan olehnya sebagai instruktur. Jadi di sini, mereka akan berpartisipasi dalam pertarungan pura-pura yang sesungguhnya. Cukup mencurigakan bagi Will bahwa dia harus melawan seorang guru tanpa alasan, dan instruktur itu tahu ini tidak adil. Jadi dia memberikan handicap pada anak itu. Jika Will bisa melancarkan satu serangan saja, dia akan dianggap sebagai pemenang ujian kecil ini. Dengan keuntungan semacam ini, instruktur berharap anak itu tidak akan lari dan menghadapi pertarungan dengan serius. Tentu saja, badut ini tidak pernah berpikir untuk kalah. Dia begitu percaya diri dengan kemampuannya. Sementara jagoan kita, dia tenggelam dalam pikirannya, mencoba memahami situasinya. Anak itu menerima syarat duelnya, yang sangat disukai oleh gurunya. Pertarungan segera dimulai dengan sang instruktur menggunakan sihir tanah dari bawah. Untungnya, Will tahu sedikit tentang gaya bertarung gurunya. Dia tahu orang ini berspesialisasi dalam sihir tanah, jadi dia menghindari serangan pertama dengan cepat. Tapi serangan yang sama itu berubah menjadi ganas dan memaksanya menghindar lagi. Will dihujani banyak serangan, tapi dia berhasil menghindar dengan baik. Gurunya mengejeknya karena terus-menerus menghindar. Tapi masalah Will saat ini adalah menghadapi sihir tanah yang menyebalkan, yang bisa digunakan terus-menerus. Lalu ada fakta bahwa serangannya punya jangkauan yang sangat jauh, membuatnya sangat berbeda dari Alpis. Di saat yang sama, sang instruktur belum selesai menyerang, dan Will menghindarinya seolah punya ultra insting. Will mempersempit jarak dan menerjang ke arah gurunya yang menyalakan lebih banyak sihir tanah, membuat dinding terbuka dari kedua sisi sebelum menutupnya, menjepit anak itu di tengah. Gerakan ini tampaknya akan menjadi kekalahan telak sampai pria itu melihat muridnya turun dari langit dengan belati di tangannya. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang dimilikinya. Jadi Will mendaratkan serangan belati, menghantam kepala gurunya. Sayangnya, pria ini membuat Zirah yang tahan lama menahan serangan itu. Sang murid dengan paksa menghindari serangan instruktur berikutnya, menciptakan jarak lagi. Ular licik ini menyebut muridnya menyedihkan dan menunjukkan zirah bajanya yang sangat kuat. Bahkan Will berpikir nama itu sangat cringe. Sementara gurunya mengejeknya karena menggunakan tiruan sihir serangan umum. Dia merendahkan, mencaci maki, dan meremehkan kepercayaan diri sang murid, yang bahkan berani berpikir untuk menjadi penyihir penyerang.
Namun, sang murid dengan rendah hati dan percaya diri mengingatkan instruktur bahwa sihir penyembuhan membuatnya bisa mempelajari tubuh manusia dengan sangat rinci. Dengan cara ini, dia jadi mengerti bahwa kebanyakan manusia menahan kekuatan mereka agar tidak menghancurkan diri sendiri. Tubuh mereka sendiri tidak bisa menangani kekuatan penuh mereka, dan melampaui batas itu akan menyebabkan tubuh mereka hancur. Sang instruktur menganggapnya sebagai penghinaan karena Will mencoba menceramahinya dengan angkuh, tapi maksud anak itu sebenarnya sederhana. Jika seseorang bisa menghilangkan pembatas tubuh manusia, mereka bisa mengeluarkan kekuatan dahsyat dengan risiko tubuh mereka hancur. Tapi untungnya bagi Will, dia adalah seorang penyembuh, jadi dia akan meniru Izuku Midoriya. Dia tidak masalah jika lengannya hancur dalam prosesnya. Tekad anak itu mengejutkan sang instruktur saat dia dengan tenang, seperti seorang Chet, berjalan mendekati gurunya yang masih berpikir zirah cringe-nya tidak akan mempan. Deku menyiapkan Texas Smash-nya. Oh, sial, tunggu, salah cerita lagi. Gurunya berteriak saat Will menghancurkan zirahnya dengan tinjunya. Bung, dia tidak hanya menghancurkan zirahnya, dia membuat wajahnya lebih babak belur daripada Jack Paul dalam pertarungannya melawan Anthony Joshua. Will mengingatkan sang instruktur tersayang untuk tidak menentukan takdir seorang murid dan merasa hangat mengingat bimbingan Veronica lagi. Dialah satu-satunya alasan yang membantunya membuka kekuatan luar biasa dari sihir penyembuhan yang sudah dia miliki. Will tahu dia bisa menjadi jauh lebih kuat, tapi saat dia tenggelam dalam pikirannya, instruktur itu menyelinap dan menyerangnya dengan pilar tanah lain. Untungnya, dia bisa menghindar. Tapi itu tidak cukup untuk memadamkan amarah pria ini yang mendidih. Will tidak menyangka akan diserang secara tiba-tiba seperti itu, terutama saat dia sudah melewati syarat ujiannya. Instruktur itu mengoceh omong kosong lagi, menyatakan bahwa tidak ada saksi untuk mengonfirmasi hal seperti itu, yang secara teknis berarti seorang penyihir penyembuh tidak pernah memukulnya. Dia menolak mengakui kekalahannya di tangan seorang penyembuh menyebalkan dan melancarkan lebih banyak mantra tanah ke pahlawan kita. Will mulai sangat muak dengan pendekatan omong kosong ala Sado Kaiba, akulah aturannya dari pria ini. Tapi berkat dia yang sudah melepaskan pembatasnya, dia bisa melesat secepat roket dan melewatinya lagi. Instruktur itu bahkan tidak bisa memproses kemajuan mendadak Will saat anak itu mengayunkan tinju beratnya, siap untuk menghancurkannya untuk kedua kalinya. Bahkan zirahnya yang memalukan tidak akan muncul tepat waktu untuk menyelamatkannya dari pukulan keras ini, tapi kemudian pukulannya berhenti. Tepat sebelum menghancurkan wajahnya, pukulan itu berhenti. Seolah-olah aliran waktu itu sendiri telah berhenti. Pukulan Will menghantam wajahnya, mempermalukan instruktur itu saat dia merasakan sakit yang luar biasa. Pukulan lambat dan memalukan ini lebih buruk daripada menderita serangan terakhir. Dia bahkan tidak bisa lari kali ini atau berteriak untuk menyelamatkan hidupnya. Adegan ini benar-benar lucu karena satu pukulan ini memakan waktu, sekitar 50 panel. Akhirnya, Will mengerahkan kekuatan sebenarnya dan membuat pria ini terbang, menyebabkannya jatuh ke tanah. Selama ini, sang penyembuh telah menggunakan trik penyembuh lainnya. Dia menyambut instruktur itu kembali ke dunia nyata, menjelaskan bagaimana hanya sesaat yang berlalu di dunia nyata. Tapi jangan khawatir, dia tidak seperti gurunya yang tidak menjelaskan apapun dan dengan benar membagikan apa yang terjadi. Pertama, saat Will mendaratkan pukulannya, dia mengaktifkan mantra peningkatan ilusi. Mantra ini seharusnya menyembuhkan orang dengan indera yang melemah seperti penglihatan. Tapi baru-baru ini, pahlawan kita telah menggunakannya dalam pertempuran untuk meningkatkan kecepatan dan waktu reaksinya. Pada dasarnya dia bisa mengaktifkannya pada lawan, menstimulasi indera mereka secara berlebihan, membuat mereka percaya 1 detik sebenarnya adalah 100 detik. Ini membuat serangan itu terasa jauh lebih menyakitkan, karena brutal dan menyiksa. Akhirnya, Will tersenyum manis kepada gurunya dan menanyakan satu pertanyaan terakhir, menanyakan apakah dia bisa lulus kelas sekarang. Bahkan sebelum instruktur sombong itu menjawab, Will memegang bahunya, dengan mengancam mengingatkannya bahwa dia akan menghapus setiap jengkal diskriminasi yang dimiliki guru itu terhadap penyembuh. Penyembuh yang tampak tidak berbahaya itu sekarang terlihat seperti Raja Iblis, dan menekankan bahwa satu-satunya tujuannya adalah menikmati kelasnya, yang berarti jika orang ini atau murid-muridnya mengganggunya lagi, hal-hal akan menjadi sangat buruk baginya. Will mengakhiri usulannya dengan senyum cerah, mengakhiri pertemuan mereka. Malam itu, instruktur terlihat mondar-mandir dalam kepanikan, mempertanyakan monster macam apa yang dia temui. Dia dulu percaya bahwa setiap penyihir penyembuh sangat lemah dan tunduk pada perintah penyihir garis depan, tetapi orang ini berbeda. Dia punya keterampilan tempur tingkat atas dan niat membunuh yang mengerikan. Secara kebetulan, dia akhirnya bertemu dengan berandalan pirang yang penasaran ingin tahu tentang hasil sesi latihan. Ulpis terkekeh, percaya bahwa itu berakhir dengan kematian anak kita, tetapi kemudian dia dibungkam seperti anjing. Instruktur itu muak dengan ocehan anak manja itu, dan mendesak bangsawan itu untuk tidak ikut campur melawan Will. Ini demi kebaikan mereka semua, dan merupakan kesalahpahaman terbesar mereka untuk menganggap bahwa Will hanyalah penyihir penyembuh biasa.
Ulpis terkejut dengan nasihat itu dan kembali mengungkit ancaman ayahnya. Tetapi kali ini, instruktur itu tidak takut. Dia pada dasarnya memberitahu berandalan pirang itu untuk mengadu pada ayahnya sesuka hatinya karena kenyataannya. Jika Ulpis memiliki semua pengaruh ini, dia bisa dengan mudah menyingkirkan penyembuh itu sekarang. Keluarga Omen tidak bergerak atas perintah Ulpis, tetapi sangat pasti bahwa jika mereka terus mengganggu anak baru itu, dia akan menghancurkan mereka selamanya. Ulpis menjadi sangat kesal, tidak percaya bahwa situasinya telah memburuk ke arah ini. Setelah pemukulan yang fenomenal itu, beberapa hari berlalu. Kelas baru saja berakhir. Will santai karena dia bisa merasakan bangsawan pirang itu sekarang berhati-hati di sekitarnya. Dia tidak lagi melakukan gerakan licik atau membuat komentar apapun. Dengan cara ini, anak kita akhirnya bisa fokus pada kelasnya, namun dia tidak puas dengan keadaannya saat ini. Saat ini, tujuan utamanya adalah untuk membalikan kenyataan kehancuran umat manusia di masa depan. Satu-satunya cara untuk menghindari takdir kelam seperti itu adalah dengan menjadi lebih kuat. Tentu, sihir penyembuhannya membantunya dalam peningkatan tubuh, tetapi dia membatasi dirinya hanya dengan serangan kekuatan dasar saat ini. Peningkatan indera juga bagus untuk ilusi, tetapi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan gaya bertarung sihir ofensif yang serbaguna. Will mengerti bahwa dia perlu menciptakan gaya bertarung yang benar-benar baru untuk mengejar ketinggalan. Dia menjelaskan proses berpikirnya ini kepada asisten Profesor Veronica, mencari bimbingannya lagi. Pendekatan Will perlu disempurnakan, tetapi Veronica punya satu hal lain untuk dikatakan terlebih dahulu. Dia ragu-ragu untuk mendengar apa yang akan dikatakannya, tetapi dia justru akhirnya memberinya selamat atas semua yang telah dilakukannya sejauh ini. Berkat kontribusinya, para guru tidak henti-hentinya membicarakan penyembuh itu. Seorang penyihir penyembuh bisa mengimbangi kelas-kelas teratas di akademi, dan itu bukan hal yang bisa diremehkan. Yah, beberapa guru lain juga terlihat benci dengan kemajuannya, yang mana bisa dimaklumi. Menariknya, Veronica belum benar-benar mengungkapkan kepada siapapun bahwa dialah alasan di balik kemajuannya. Dia juga tidak pernah punya kesempatan untuk menyebutkannya di antara para guru karena yang lain mengabaikannya karena dia dianggap istimewa bahkan di level mereka. Bocah kita lega karena dengan begini dia tidak akan mendapat masalah apapun. Nasihatnya lah yang membuatnya sampai sejauh ini, dan dia tidak ingin Veronica mendapat masalah karenanya. Profesor tidak keberatan dan mengakui bahwa, sebenarnya, dia berterima kasih padanya. Seperti yang dia katakan sebelumnya, penyihir penyembuh bahkan tidak pernah mencoba mewujudkan teori mereka. Dia mengeluarkan pedangnya lagi. Anehnya, dia sangat suka melakukan itu, dan menantang bocah kita untuk berduel. Will jelas tidak mengantisipasi gerakan ini dari Veronica, tapi dia benar-benar penasaran untuk melihat kemampuannya di levelnya saat ini. Ini adalah cara paling pasti untuk membantunya menjadi lebih kuat, tetapi bocah kita sama sekali tidak siap dan panik setengah mati. Sang pendekar pedang menekankan bahwa musuh tidak akan menunggu dan melesat dari tempatnya. Dia muncul dengan gemuruh tepat di depannya untuk menebasnya, sesuatu yang berhasil ditangkis Will pada detik-detik terakhir. Dia nyaris tidak bisa menahan senjatanya dari serangan berat Veronica, dan Veronica terus membuatnya kewalahan dengan rentetan tebasan. Meskipun mengerahkan semua peningkatan dan kecepatan reaksinya, dia bahkan tidak bisa mengimbanginya. Masalahnya dengan Veronica adalah dia lebih dari sekadar cepat. Wanita ini adalah perwujudan petir. Pedangnya bergerak dengan elegan dari satu ayunan ke ayunan lainnya, yang berarti dalam pertarungan ketahanan, Will lah yang akan hancur lebih dulu. Sambil menahan pukulan berat, Will mengerti bahwa dia hanya punya satu kesempatan untuk membuatnya terkesan dengan kecepatan yang melampaui batas. Dengan cara ini, dia akan membuatnya lengah. Menyalurkan energinya ke tumitnya, bocah kita melesat maju dengan keganasan yang sama dahsyatnya. Sang profesor tidak menduga manuver ini seperti yang dia perkirakan. Dan tepat saat pedangnya akan menusuk wajahnya, dia bereaksi dari jarak dekat dan membalas serangan itu dengan benar-benar menebas senjatanya hingga hancur. Pertarungan selesai, dan bahkan dengan usaha terbaik Will, dia bukanlah tandingan dari keahlian prajurit elit itu. Veronica menunjukkan antusiasmenya. Dia tidak menyangka Will bisa melakukan gerakan cepat seperti itu padanya. Yang dia gunakan tadi adalah pedang sihir untuk melawannya. Selama ini, dia mengira Will adalah penyihir penyembuh yang bisa menggunakan manuver ofensif, tapi ini berbeda. Kemampuan bertarung bocah itu saat ini berada di dekat puncak papan peringkat, tapi Will seperti biasa tidak merasa puas dengan kemajuannya. Dia mendukung ambisi dan tekadnya untuk menjadi lebih kuat dan mengerti bahwa penguatan bukanlah tujuan akhirnya. Will mengakui bahwa dia mencoba menghilangkan pembatas tubuhnya, tapi itu tidak akan cukup seperti yang terbukti hari ini dalam pertarungan mereka. Sang profesor membuat analogi lain yang menyatakan bahwa tujuan pedang lebih dari sekadar mengayunkannya begitu saja. Pedang bisa menusuk dan dilempar, dan sihir penyembuhan juga pasti punya penerapan seperti itu. Sayangnya, Will telah memikirkan ide-ide serupa tapi tidak bisa menemukan apapun. Pendekar pedang cantik itu menjelaskan bahwa kekurangannya adalah pengalaman bertarung yang sebenarnya. Dia kekurangan intuisi untuk merumuskan apa artinya bertarung.
Menurut pandangan Veronica, pengalaman mengalahkan pengetahuan jika diterapkan dengan benar. Bahkan dalam pertarungan mereka barusan, Will menyadari sesuatu yang dia gunakan. Memahami nasihatnya, Will bertanya apakah dia harus melakukan lebih banyak pertarungan latihan melawan sang profesor. Veronica menyukai pendekatan itu tetapi merekomendasikan agar dia mengambil bagian dalam misi pelatihan penaklukan monster. Bocah itu bingung. Akhirnya, dia akan merasakan pengalaman situasi pertempuran hidup dan mati dari dekat. Dia sebenarnya pernah ikut dalam kompetisi yang sama di antara 3 akademi Schwartz, Hylish, dan Zilburn. Ketiga akademi itu membanggakan gaya ofensif, defensif, dan pendekar pedang. Siswa-siswi mereka seharusnya menjalankan permintaan penaklukan. Di Akademi Hylish, bocah itu tidak berpartisipasi dalam misinya, tetapi kali ini, dia memiliki kesempatan untuk mengalahkan monster mengerikan dan mendapatkan pengalaman untuk menghadapi kehancuran yang akan datang. Will membulatkan tekadnya untuk misi penaklukan pertamanya. Veronica mengawasinya dengan penuh minat, mengingatkannya tentang syarat partisipasi. Bocah itu harus membuktikan kemampuannya dalam ujian seleksi, dan ada desas-desus tentang seorang jenius di antara para siswa tahun pertama. Tujuan baru Will adalah untuk meraih posisi teratas dalam proses seleksi melawan teman-teman sekelasnya. Dia bertanya tentang detail ujian seleksi. Kriterianya sederhana, para kandidat akan bertarung satu sama lain. Biasanya 100 orang menjadi sukarelawan dan menunjukkan keahlian mereka, memilih yang terbaik dari yang terbaik. Bahkan bocah kita ini mulai muak dengan penekanan sekolah yang terus-menerus pada pertarungan. Dulu di Akademi Penyembuhan Hylish, beberapa sukarelawan maju untuk bergabung, yang berarti siapapun bisa ikut dalam misi. Tapi ini format yang berbeda di Akademi Schwartz, yang membanggakan adanya proses seleksi. Will mengingat kenangan hangat di Akademi Penyembuhan, bertanya-tanya bagaimana kabar gurunya sekarang. Veronica kembali berbicara tentang siswa jenius dengan tingkat kemampuan yang jauh melampaui beberapa instruktur. Ini berarti Will tidak akan mendapatkan posisi teratas dengan mudah, yang membuatnya bertanya-tanya apakah asisten profesor pernah bertemu langsung dengan murid ini. Sayangnya, dia tidak pernah punya kesempatan untuk bertemu dengan orang ini karena dia suka menghindari guru, seolah-olah dia jauh lebih hebat dari mereka. Dia bahkan tidak datang untuk bertanya padanya, tapi itu terlepas dari fakta bahwa dia memang mengintimidasi. Bagaimanapun, Veronica berjanji pada Will bahwa dia akan membantunya berlatih untuk ujian. Sesuatu yang membuat suasana hatinya menjadi cerah karena Veronica adalah satu-satunya kesempatannya untuk menjadi lebih baik. Kita beralih ke hari ujian seleksi. Will berjalan memasuki arena, menyadari bahwa waktu berlalu begitu cepat sejak saat itu. Dia merasa lebih percaya diri dari sebelumnya, setelah menyelesaikan semua persiapannya. Saat dia sedang berbaur, sebuah suara memanggil namanya. Itu adalah Ketua Aliansi Akademi Sihir, Arnalum. Sang kepala sekolah dengan senang hati melaporkan bahwa cucunya telah pulih secara stabil sejak Will menyembuhkannya. Sang ketua bahkan meminta maaf karena tidak menjaga Will meskipun dia telah menyelamatkan nyawa cucunya. Will menjelaskan bahwa meskipun awalnya dia kesulitan dengan tantangan di akademi, sekarang dia sudah sepenuhnya berbaur tanpa masalah. Bahkan, dia bertekad untuk meraih peringkat pertama di ujian seleksi, sebuah tujuan mulia yang membuat sang ketua terkesan. Menyela percakapan mereka, datanglah si perusak suasana, seorang instruktur yang meremehkan kata-kata Will dengan menyebutnya lelucon. Dia pikir bocah ini sangat meremehkan kelasnya. Dan ngomong-ngomong, Bode juga merupakan pengawas pelatihan lapangan untuk acara ini. Menariknya, Will pernah bertemu dengan orang ini di kehidupan sebelumnya. Bode dijuluki petir ungu, dikenal karena hasil kelas pahlawannya yang luar biasa dalam perang besar. Sayangnya, mereka berdua tidak pernah akur, dan bahkan sekarang pun, hal yang sama terjadi. Penyihir maco yang muram itu mengintimidasi sang penyembuh dengan menekankan, bagaimana dunia ini penuh dengan para jenius petarung. Latihan hanyalah kerikil kecil jika dibandingkan. Dia secara terang-terangan menghina Will di hadapannya, menyatakan bahwa anak itu tidak punya kesempatan menang sebagai penyembuh. Anak itu tidak merespons, sementara sang ketua menyarankan mereka menyelesaikan argumen mereka selama ujian, bukan sebelumnya. Instruktur itu mengomel bahwa dia hanya mendidik si bocah dan menekankan bahwa pemenang sejati ujian ini adalah Sirius dari kelasnya. Pemuda ini benar-benar karakter yang disalin tempel dari Genshin Impact. Sirius Blue Note adalah si jenius yang dipuja semua orang dengan ekspektasi tinggi dan juga orang yang ditakdirkan untuk dihadapi oleh jagoan kita untuk memperebutkan peringkat pertama dalam ujian seleksi. Persaingannya sengit, dan sang ketua bersemangat melihat mereka hanya saling menatap tajam. Tanpa membuang waktu, para kandidat memasuki arena kontestan yang dikelilingi oleh kerumunan yang bersorak-sorai menantikan pertandingan epik. Will dan Erika berada di baris kedua di depan, dengan sang penyembuh mengungkapkan keterkejutannya melihat partisipasi Erika. Sayangnya, dia harus berpartisipasi, atau dia akan kehilangan hak uang sakunya di akademi. Bahkan Ulpis mengawasi Will dari kejauhan sementara ketua secara resmi memberi selamat kepada para kandidat karena berhasil sampai sejauh ini dan berharap penyihir terbaik yang menang. Babak pertama akan menjadi babak penyisihan, yang akan mengeliminasi sebagian besar kandidat, hanya menyisakan yang terbaik untuk seleksi sesungguhnya.
Ini berarti mereka semua akan bertarung satu sama lain pada saat yang sama. 100 siswa saling berhadapan. Ruangnya terlalu sempit untuk pertarungan mereka. Tetapi jangan khawatir karena ketua menggunakan perluasan domain pribadinya untuk melemparkan mereka ke dimensi yang sama sekali berbeda. Para siswa bahkan tidak bisa membayangkan kemana mereka dipindahkan sementara kakek tua itu berdiri di ujung ruang angkasa itu sendiri, menyebarkan mereka ke lokasi yang berbeda. Will dipindahkan ke hutan tepat di belakang akademi. Setelah semua siswa dipindahkan, kepala sekolah mengumumkan bahwa mereka semua telah ditempatkan di lokasi acak. Tujuannya adalah untuk bekerja sama dengan bijak dan menghindari lawan yang terlalu kuat. Semua posisi awal didasarkan pada keberuntungan. Will di sini terkagum-kagum pada keterampilan teleportasi ketua yang luar biasa, karena kakek tua ini baru saja memindahkan mereka pada saat yang bersamaan. Dengan demikian, dimulailah ujian pelatihan lapangan. Pertama-tama, Will melompat ke dahan sebelum mengaktifkan mantra penyembunyi kehadiran. Dengan cara ini, dia akan menutupi kehadirannya, dan bergerak diam-diam, bermain aman di sekitar kontestan lain. Ketika dia melihat ke belakang, dia benar-benar menemukan 3 siswa yang saling berhadapan. Salah satu dari mereka menggunakan golem tanah yang perkasa, yang jujur saja bisa dibilang seperti Pokemon, sementara gadis yang lain ini punya palu peri yang besar. Keduanya begitu sibuk saling berhadapan sehingga mereka lupa tentang penyerang ketiga, seorang wanita yang membekukan mereka di tempat. Will terkesan melihat berbagai keterampilan yang dimiliki penyihir-penyerang lain dan percaya ada banyak yang bisa dia pelajari dari mereka, selain hanya menginginkan peringkat pertama. Dia menyukai apa yang baru saja dia lihat dan berniat untuk mengubahnya menjadi keahliannya sendiri. Pertarungan selesai, dan orang terakhir yang bertahan adalah si pria golem. Mereka di sini merayakan kemenangan dalam pertarungan epik. Sementara itu, Will datang dan melakukan momen kenakau. Will meraih kepalanya dan mengaktifkan blokade kesadaran, membuatnya pingsan seketika. Anggap saja ini seperti versi mini dari Infinite Void-nya Gojo lagi. Dengan kemampuan ini, Will dapat memanipulasi energi kehidupan lawannya dan memaksa mereka pingsan, tetapi cengkeramannya harus kuat atau jurus itu tidak akan bekerja dengan baik. Ini adalah teknik yang dia pinjam dari Veronica selama sesi latihan mereka. Karena melamun, Will nyaris tidak menyadari serangan yang datang ke arahnya. Dia menghindari beberapa belati pendek, dan langsung ingat itu si tolol bodoh yang sama lagi. Kali ini, anak itu juga membawa teman-temannya. Ulpis percaya bahwa dia hanya mencoba lulus ujian ini seperti siswa lainnya, tetapi dia unggul jumlah dalam situasi 3 lawan 1 di sini. Ulpis mengaktifkan sihir penciptaan pisau. Satu anak buahnya melapisi belatinya dengan racun. Anak buah terakhir menggunakan sihir klon bayangan untuk melipat gandakannya. Dengan pedang beracun ini, goresan kecil saja bisa membuat pahlawan kita tewas. Menangkis sudah jelas bukan pilihan. Puluhan belati melesat ke arah Will, memburunya. Saat mereka mendekat, dia berpikir untuk menyembuhkan racunnya dengan sihir pemulihan. Menghadapi begitu banyak belati ini bahkan dengan peningkatan tubuh sepertinya sangat merepotkan. Terpojok, dia memutuskan untuk mengeluarkan jurus yang benar-benar baru. Sebuah barikade tiba-tiba muncul di depannya, melindungi Will dari belati-belati itu. Ulpis tercengang saat melihat golem batu yang sama kini melayani tuan baru. Trik keren tentang sihir pemulihan adalah sihir itu bisa digunakan pada makhluk hidup lain. Golem batu ini mampu bergerak sendiri menggunakan darah penggunanya. Meskipun tidak bisa melakukan pola yang rumit, sang penyembuh bisa dengan mudah memanipulasinya menggunakan mantra yang disebut penanaman nyawa semu. Golem itu menyerang trio Skindiana Bones. Pertama, jagoan kita memukul dada satu orang, lalu dia menduduki orang lain, mungkin membuatnya sakit punggung permanen. Setelah keduanya dibereskan, Ulpis terlihat panik. Dia tamat riwayatnya karena pahlawan kita menyerangnya secepat Minato Namikaze, mencengkeram wajahnya dan membuatnya pingsan. Pertarungan selesai, jadi Will kembali ke mode sembunyi-sembunyi, golemnya maju ke medan perang. Karena teknik peningkatannya membatasinya dari pertarungan jarak dekat, pilihan terbaiknya adalah menggunakan golem untuk menutupi kelemahan yang mencolok. Dia juga bisa mengamati semua orang dengan aman seperti ini. Tiba-tiba, sebuah angin puting beliung raksasa menarik perhatiannya. Seolah-olah bencana alam melanda hutan. Tapi, tidak. Spiral angin ini benar-benar gelombang Kamehameha yang berhasil dihindari oleh pahlawan kita dengan susah payah. Serangan itu benar-benar meninggalkan bekas di tanah, melenyapkan golem dan siswa lainnya, bahkan menumbangkan semua pohon di area tersebut. Di kejauhan, Will melihat seorang pria. Itu Sirius, siswa jenius, dan aku tidak bercanda. Boom, dia lebih terlihat seperti karakter utama daripada yang kita punya. Kemampuannya sangat menakutkan sekilas. Will bertanya-tanya apakah dia harus menggunakan jurus untuk melawannya. Tetapi tiba-tiba, pertandingan dipaksa untuk berakhir. Kepala sekolah memuji setiap kandidat atas usaha mereka, mengakhiri babak penyisihan. Hanya 4 kontestan yang tersisa yang akan lolos ke fase berikutnya. Kompetisi yang sesungguhnya akan diadakan di arena. Jadi sampai saat itu, ketua menyarankan para siswa untuk beristirahat saat dia mengaktifkan sihir teleportasi. Sementara sihir teleportasi sedang berlangsung, Sirius, pria yang sangat serius,
dengan serius menatap tajam dengan ekspresi serius ke protagonis kita yang serius. Will harus menemukan kemauan untuk mengalahkan pria ini dalam 1 hari. Keduanya menghilang setelah itu. Kembali ke rumah, si kutu buku kita sibuk mengerjakan PR, memikirkan strategi untuk ujian. Tepat di luar kamarnya, Ulpis dan geng pecundangnya telah datang sekali lagi. Mereka sudah muak karena selalu kalah telak setiap kali menantang si penyembuh. Tapi Ulpis adalah pecundang yang tidak terima kekalahan, seorang bajingan. Dia peduli dengan harga diri keluarga bangsawannya dan ingin menjunjung tinggi kehormatan keluarga Oman melawan penyembuh rendahan. Yang paling mengkhawatirkannya adalah ayahnya mengetahui seluruh situasinya. Namun, teman-temannya tidak mau ikut campur lagi. Mereka mencampakkannya dan membiarkannya menangani masalahnya sendiri. Ulpis panik dan akhirnya mendidih karena marah, menyatakan bahwa dia punya cara untuk menyingkirkan si penyembuh bahkan tanpa menggunakan sihir. Sementara jagoan kita sedang bersantai di kamarnya. Tiba-tiba, Will mendengar ketukan di jam yang aneh. Dia bangkit untuk membuka pintu, dan sudah merasakan firasat buruk. Tentu saja, Ulpis yang ada di depan pintu, yang melakukan sandiwara bangsawan noraknya dan menyapanya dengan hangat. Will curiga dan tidak tertipu oleh kemampuan aktingnya. Tapi si bangsawan emas hanya datang untuk bicara. Dia mengungkapkan kebenciannya yang mendalam terhadap para penyembuh, menyatakan bagaimana dia telah melakukan banyak hal untuk menyingkirkan Will dari akademi. Tentu saja, jagoan kita membalikan keadaan di setiap situasi dan mengalahkannya berkali-kali. Tapi sekarang, Ulpis datang dengan pesan pribadi. Sikap sopannya hilang saat dia memerintahkan Will untuk meninggalkan akademi. Ya, sudah kuduga dengan penampilan aktingnya yang buruk itu. Will benar-benar mulai menghargai kegigihan pria ini dalam membencinya. Maksudku, dia tidak bisa membiarkannya sendirian sekali saja. Ulpis menyombongkan dirinya sebagai anggota terhormat dari keluarga bangsawan dan tidak suka ada penyembuh yang berkeliaran. Bahkan kakak laki-lakinya lemah sebagai seorang penyembuh. Orang-orang mengejeknya, dan dia hanya tersenyum di depan mereka. Penyihir serang itu sombong, dan penyembuh biasa sangat menyedihkan. Inilah kenyataan kelam dari kebanyakan ajaran keluarga bangsawan, sebuah sistem yang menyiksa. Ulpis memaksa Will untuk pergi dengan jurus bacot, tapi Will tentu saja tidak akan bilang ya bro. Makasih, biar aku berhenti. Jadi dia menolaknya. Bangsawan itu sudah siap dan menekankan bahwa dia tahu tentang keluarga Will. Berkat pelayan dan koneksinya di dunia luar, bangsawan itu menemukan bahwa Will punya seorang adik perempuan. Keduanya memiliki ikatan yang indah. Dengan satu perintah, para pelayannya bisa dengan mudah menghabisi adik laki-laki itu jika dia mau. Sekarang suasananya menjadi jauh lebih tegang. Sikap Will yang biasanya cuek hilang, dan dia langsung mencekik leher pria ini sebelum menamparnya hingga tersungkur. Selanjutnya, dia mendekat dari belakang, menarik lengannya ke posisi yang bisa dengan mudah menghancurkannya. Will mengingatkan bangsawan terhormat itu, bahwa dia sudah mengambil keputusan. Dan meskipun Ulpus merengek seperti anjing, lengannya patah, membuatnya merintih kesakitan. Bangsawan itu masih bersikeras untuk balas dendam, mengatakan bahwa akademi tidak akan memaafkannya karena telah mematahkan lengannya. Tapi inilah triknya, bro, dia lupa, kalau Will sebenarnya adalah seorang penyembuh. Semuanya baik-baik saja lagi, yang juga berarti lengannya bisa dengan senang hati dipatahkan lagi. Patah untuk kedua kalinya, membuat Ulpus hancur dengan rasa sakit traumatis yang luar biasa. Will menyembuhkannya lagi, dan permainan ini berlanjut. Bangsawan itu memohon lagi, tapi lengannya tetap patah lagi. Siklus mematahkan dan menyembuhkan terus berlanjut, dengan Will dengan main-main menyatakan bahwa dia teguh pada keputusannya. Mengancam adiknya adalah batasan yang seharusnya tidak pernah dilewati oleh pecundang ini. Patah, patah, dan patah, penghancuran lengan tanpa henti hingga jiwa Ulpus tersiksa. Dia sekarang mengerti bahwa anak ini bukanlah seorang penyembuh, melainkan setan modern itu sendiri. Sama seperti kenyataan pahit yang diterima instruktur, bangsawan itu dibuat sadar bahwa dia tidak bisa main-main dengannya lagi. Malam itu, Will mengantar bangsawan itu kembali dengan salam bahagia seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jagoan kita bahkan tidak merasa sedikit pun penyesalan, bahkan merasakan kegembiraan sebelum tidur. Keesokan harinya, turnamen utama sedang berlangsung. Orang-orang di arena menantikan pertandingan ini dengan penuh minat. Keempat orang yang lolos babak pertama seharusnya saling berhadapan. Salah satunya ternyata adalah Erika sendiri, seseorang yang melampaui ekspektasi Will. Rupanya, dia hanya mengurung diri di dalam dinding api, mengintimidasi semua orang agar tidak berani mendekatinya. Singkatnya, gadis ini bahkan tidak bergerak dan menang secara otomatis. Tapi ada yang terasa aneh. Will tidak berpikir ini adalah cerita lengkapnya. Dia memintanya untuk tidak serius, tapi pria ini tidak akan terpengaruh dan berniat untuk bertarung habis-habisan. Erika menyatakan bahwa dia akan mengincar evaluasi yang jauh lebih tinggi setelah mengalahkannya, dan dimulailah pertarungan epik mereka. Serangan pertamanya datang dalam bentuk bola api yang membara. Will melawan serangan api ini dengan menahannya secara langsung. Itu adalah mantra api sederhana. Tidak ada yang istimewa tentang itu. Bahkan sihir penyembuhannya dapat dengan mudah meregenerasi luka apapun tanpa masalah.
Gerakan sederhana ini membuatnya meremehkan Erika sampai dia menyadari sesuatu yang sangat buruk. Mantra yang sama yang mengenainya itu lebih dari sekadar serangan biasa. Itu adalah jebakan. Erika melanjutkan serangan yang sama, meluncurkan bola api berturut-turut. Tapi sesuatu yang istimewa dari apinya adalah api itu tidak padam sama sekali. Wanita ini belajar Amaterasu dari Itachi dan meniru seluruh gayanya. Meskipun daya tembaknya rendah, durasinya tidak normal. Bahkan jika dia mempertahankan pemulihan aktif, kerusakan berulang akan menyakitinya. Pengamatan ini juga cocok dengan kejadian terakhir kali ketika dia meminta apinya untuk berbuat curang dalam ujian sihir serangan dasar. Ini juga menunjukkan mengapa dia tidak bisa didekati oleh kontestan manapun yang menggunakan dinding apinya karena apinya benar-benar tidak akan padam. Api Erika adalah representasi dari sifat keras kepalanya, dan kemampuannya yang tiba-tiba terungkap menarik perhatian penonton. Sejujurnya, mereka hanya mendukungnya karena ingin melihat jagoan kita kalah. Suasana kesombongan menyelimutinya. Kesadaran bahwa dia bisa lolos penyisihan dan bahkan menyingkirkan seseorang sekuat Will. Merumuskan serangan baliknya, jagoan kita dengan santai memadamkan api setelah menggandakan output penyembuhannya. Dia mengulangi gerakan yang sama lagi, tapi kali ini Will sudah siap. Tahu apinya tidak akan menyebar, dia sengaja meraihnya, dan malah meningkatkan serangannya sendiri. Ini adalah penggunaan IQ pertempuran yang jenius karena sekarang sang penyembuh memiliki tinju api yang membantu serangan ofensifnya. Erika hampir saja terhempas ketika dia tiba-tiba mengangkat tangan dan menyerah dalam pertandingan. Untungnya, dia keluar tanpa cedera, dan pembawa acara mengumumkan jagoan kita sebagai pemenang pertandingan. Sayangnya, statistik evaluasinya tidak akan banyak berubah bahkan setelah pertandingan. Kerumunan yang sama yang sebelumnya mendukung Erika kini berbalik menentangnya, menyebutnya penipu untuk seorang penyihir ofensif. Kasihan gadis itu telah menjadi pendukung seumur hidupnya dan hancur di bawah beban ekspektasi, tetapi teman baiknya membantunya berdiri, menekankan betapa hebatnya dia bertarung. Dia bahkan menyembuhkan lukanya, mendapatkan kasih sayangnya. Romansa kecil yang manis itu dihancurkan ketika Profesor Bode naik ke panggung, menyebutnya sebagai akhir dari segalanya. Menunjuk jarinya ke penyembuh, dia benar-benar menganggap Will sampah, dan dia sangat marah karena seorang penyihir ofensif menyerah melawan orang seperti itu. Kata-katanya menakuti Erika yang malang, membuat Will bertanya-tanya apakah ini perilaku yang pantas dari seorang instruktur. Sang pengawas menyombongkan posisinya, menekankan bahwa perannya adalah untuk menyuarakan kebenaran apa adanya, sesuatu yang dianggapnya memberi semangat. Tapi saat dia pergi, dia memastikan kepada jagoan kita bahwa hanya akan ada satu kandidat yang berhasil dari turnamen ini. Pria yang dimaksud mendekati sang penyembuh, itu adalah Sirius yang serius. Mereka berdua berinteraksi singkat. Sirius bahkan tidak repot-repot menatapnya saat berbicara. Dia adalah orang yang hanya percaya pada kekuatan dan setuju dengan pandangan dunia instruktur Bode. Sang penyembuh tidak masalah dengan itu, kecuali si jenius itu punya satu hal terakhir untuk diakui. Dia dengan tulus mengakui penyembuh itu kuat, tetapi pada saat yang sama, Sirius berniat untuk membuktikan filosofinya sendiri benar dengan mengalahkannya dalam pertandingan mereka. Mari kita lihat lebih jauh bakat sang jenius. Will teringat pernah mendengar namanya di kehidupan masa lalunya, seorang pria dengan tingkat sihir ofensif yang gila, seseorang yang kemenangannya begitu kuat. Tidak ada dan tidak seorang pun yang bisa menghalanginya kecuali jika ingin menjadi abu. Pertandingan final antara Sirius dan Will akan segera dimulai. Dari kelihatannya, jagoan kita mengerti bahwa dia hanya akan mendapatkan pengakuan dari akademi jika dia mengalahkan si jenius di sini. Jadi tujuannya adalah untuk menang. Pertandingan final dimulai dengan Sirius melepaskan angin puting beliung yang dahsyat dari tempatnya berdiri. Serangan itu memakan terlalu banyak ruang, memaksa Will untuk menghindar dengan hati-hati. Membalas dengan kecepatan yang melampaui batasnya sendiri, Will melesat dengan kecepatan kilat, mendekati si jenius dengan sekuat tenaga. Tapi sebelum dia bisa memperpendek jarak, Sirius mengeluarkan serangan angin habis-habisan, membuatnya tetap jauh. Ini menjadi masalah bagi sang penyembuh. Dia tidak bisa melancarkan pukulan Sirius tanpa mendekat. Dua kekuatan alam melanjutkan pertarungan mereka. Sirius dan Will saling berhadapan sementara Sirius menyadari kecepatannya. Dia mengangkat tangannya untuk menyerang dan melancarkan hembusan angin kencang yang diarahkan ke lawannya. Tokoh kita menyadari bahwa tornado sebelumnya tidak ada apa-apanya dibandingkan angin ini, yang berhasil menerbangkan seluruh area. Dia berjuang untuk tetap berdiri, tapi sekarang saatnya untuk debut. Dia meletakkan tangannya di tanah dan mulai menumbuhkan pohon raksasa sementara Erika di kerumunan terkejut dengan kemampuan sihir penyembuhan itu, tahu bahwa dia telah menjadi lebih kuat. Beberapa waktu lalu, tokoh kita menunjukkan jurus ini kepada Profesor Veronica dan menjelaskan bahwa dia memasukkan energi kehidupan ke dalam tanaman, yang membantunya tumbuh dengan cepat. Dia telah belajar sebelumnya tentang sihir serangan yang bisa memanipulasi tanaman dan memutuskan untuk mencobanya dengan jurus ini. Dia ingin menyesuaikan taktiknya. Tiba-tiba, dia mulai jatuh ke tanah, dan Profesor Veronica menahannya agar tetap tegak.
Dia terkejut karena kehabisan mana secara tiba-tiba, karena buku itu tidak menjelaskan bahwa ini bisa menjadi teknik yang besar. Veronica memecahkan kodenya, menjelaskan bahwa menghancurkan lebih mudah daripada menyembuhkan karena penyembuhan menghabiskan lebih banyak mana daripada sihir serangan, dan mereproduksi sihir serangan menggunakan sihir penyembuhan mungkin merupakan penggunaan mana yang paling tidak efisien. Mengetahui konsekuensi dari jurus ini, dia berencana menyimpannya untuk saat-saat di mana jurus itu bisa digunakan dengan benar. Kembali ke masa sekarang, tokoh kita menggunakan jurus ini di medan perang karena sihir serangannya tidak terlalu efisien, jadi dia memutuskan untuk mengandalkan gerakan ini. Ketika pohon itu selesai tumbuh, Sirius berhasil menebangnya dengan serangan bilah angin. Ini membuat tokoh kita lengah, karena sihir Sirius terdiri dari tornado yang bisa menelan musuh dan badai yang bisa menerbangkan area yang luas. Bilah anginnya ditujukan untuk benda padat, sementara tornado menangani siapa saja yang mendekatinya dengan berpusat di sekelilingnya. Will menyadari bahwa Sirius disebut kandidat teratas karena suatu alasan, tapi dia juga bertujuan untuk membuat dirinya lebih kuat menggunakan sihir ini, dan melompat ke arah Sirius. Seketika, lawannya membentuk tornado di sekelilingnya dan meremehkannya, mengatakan bahwa dia tidak akan bisa menggapainya apapun yang dia lakukan. Dan tentu saja, dia tidak salah. Begitu tokoh kita menghantam tornado, dia terlempar. Sirius tersenyum, tapi tiba-tiba dia menyadari ada sesuatu yang sangat salah. Dia melihat ke bahunya dan melihat bahunya tertusuk oleh sepotong kayu. Kebingungan terlihat jelas di wajahnya saat dia menuntut penjelasan. Will dengan percaya diri mengungkapkan taktiknya. Dia tahu bahwa Sirius tidak bisa melindungi tanah di bawahnya. Jadi tanaman di bawah tanah mengirimkan akarnya ke segala arah, dan begitulah akhirnya bahunya tertusuk. Sang protagonis bertanya-tanya apakah dia khawatir tentang Profesor Bode karena kepribadian mereka sangat berbeda satu sama lain, sementara Sirius mengerang kesakitan. Sirius menjelaskan bahwa guru itu mengajarinya karena dia kuat. Tokoh kita melontarkan lebih banyak pertanyaan kepadanya, karena tahu dia berasal dari keluarga yang terkenal. Sirius mengungkapkan kebenaran tentang keluarganya. Kemampuan sihir adalah yang terpenting di atas segalanya. Orang terkuat menjadi kepala keluarga. Tidak ada faktor lain seperti jenis kelamin atau usia yang penting. Hal ini menciptakan musuh di dalam keluarga, semua berebut kekuasaan, dan ayahnya sendiri menolak untuk mengajarinya. Bagi Sirius, mendengarkan guru adalah satu-satunya cara baginya untuk benar-benar mendapatkan kekuatan. Lalu dia mengumpulkan semua energi sihirnya sekali lagi, yang mengejutkan seluruh penonton, termasuk protagonis kita. Seekor naga terbentuk dari kekuatan sihir, dan Sirius menyatakan bahwa mereka akan menyelesaikan ini sekarang. Naga itu mengincar pemuda kita, membuatnya sadar ini bukan permainan anak-anak. Beberapa waktu lalu, Will berpikir bahwa penyihir dengan sihir ofensif lebih mudah, yang membuatnya ingin berlatih lebih keras. Tetapi selama ini dia salah. Dia sadar bahwa bakat bukanlah satu-satunya hal yang menentukan keunggulan. Hal-hal seperti garis keturunan, bakat, dan masa lalu semuanya memainkan peran. Semua ini membuatnya menyatakan kepada Sirius bahwa dia ingin mengalahkannya dalam pertarungan ini. Sirius bingung dengan pengumuman yang tiba-tiba itu. Will melemparkan tangannya ke tanah, bersiap menggunakan benih spesialnya dan mulai menumbuhkan pohon sekali lagi yang bernama Yggdrasil. Tanaman itu tumbuh dengan cepat, menghabiskan mana jauh lebih banyak daripada tanaman lainnya. Namun, keuntungannya adalah pohon itu akan terus tumbuh selama pemuda kita terus mengalirkan mana ke dalamnya. Sirius menyerang dengan pedang angin, yang berhasil membelah pohon itu menjadi dua lagi, membuatnya terbang ke langit. Tetapi ketika dia melihat ke atas, satu cabang yang terbang itu telah tumbuh menjadi pohon besar, dan itu datang lurus ke arahnya. Sementara itu, Will berasumsi karena sihir Sirius sudah digunakan untuk mempertahankan naga angin, dia tidak akan punya cukup waktu untuk membela diri. Asumsi itu ternyata benar, dan pohon itu menimpa Sirius. Saat dia mendongak, dia melihat Will berdiri dengan pisau yang diarahkan padanya. Merenung, dia menyadari bahwa dia telah kalah. Will diumumkan sebagai pemenangnya. Penonton bersorak karena mereka tidak menyangka Sirius akan kalah dan mereka membicarakan kekuatan yang dimiliki protagonis. Lalu sang pahlawan mengulurkan tangannya untuk membantu Sirius bangkit, memuji kekuatannya, tetapi Sirius terdengar kalah. Pemuda kita mencoba meyakinkannya, mengakui itu adalah pertandingan yang bagus. Tiba-tiba, Profesor Bode masuk, jelas kecewa pada Sirius. Dengan kekuatannya, dia menendang pohon yang menimpanya, dan mengangkatnya di bagian pinggang. Dia membawanya pergi, sangat marah karena Sirius telah mengecewakannya, menyatakan bahwa pelatihannya akan dimulai lagi dari awal. Seluruh penonton terdiam, tahu betapa janggalnya hal ini. Bode berbalik ke arah kerumunan, berteriak bahwa ini ditujukan untuk semua orang. Sangat marah, dia tidak percaya bahwa seorang penyembuh benar-benar merebut posisi pertama. Will menyadari bahwa amukan Bode sudah di luar kendali. Dia mulai membela Sirius, mengatakan bahwa kekuatannya cukup bagus dan kalah bukan berarti dia lemah. Saat dia hendak membela lawannya lebih jauh, Bode dengan marah membungkamnya. Lalu Bode mulai berjalan ke arah pemuda kita, mengejek pernyataan pembelaannya untuk Sirius. Dia menghempaskan Sirius ke samping dan menyebut pemuda kita bodoh,
mengatakan bahwa dalam pertandingan, hanya kekuatan yang bisa memberikan hasil optimal. Dikuasai oleh emosinya, dia menyatakan bahwa kekalahan membuat seseorang tidak lebih baik dari sampah yang dibuang. Will terganggu oleh Bode yang berbicara begitu kasar tentang muridnya sendiri. Dia mulai berargumen bahwa Bode tidak berhak berkata sesukanya hanya karena dia seorang penyembuh. Mata Bode menyala karena marah saat dia mencoba menjatuhkan mental pemuda kita, mengatakan bahwa dia akan segera dibuang ke pihak yang lemah karena tidak ada gunanya menjadi seorang penyembuh. Dia semakin mengejeknya dengan menunjukkan menipisnya kadar mana miliknya secara drastis, yang mengejutkan pemuda kita. Bode menambahkan bahwa orang lemah adalah parasit yang membuat orang kuat terbunuh. Disebut sebagai beban membuat pemuda kita teringat masa lalunya di mana dia dianiaya oleh Bode karena tidak cukup kuat. Bahkan saat itu, dia mencoba membela diri, bersikeras bahwa penyembuh mendukung orang lain dengan sihir mereka. Sambil berteriak, dia mencoba membuktikan pendapatnya bahwa dunia membutuhkan penyembuh untuk menjaga keseimbangan atau umat manusia akan musnah. Bode melepaskannya dan teringat bagaimana muridnya pernah berdiri di garis depan untuk mengulur waktu agar barisan belakang bisa melarikan diri, namun malah dihancurkan oleh monster lemah di titik pelarian. Muridnya meninggal tanpa tempat tujuan, dan Bode hanya bisa menonton tanpa daya, tahu dia tidak bisa menyembuhkannya. Dia mengepalkan tinjunya dan berteriak bahwa Sirius tidak seharusnya mati demi sampah seperti itu. Dari sudut pandang praktis, sang profesor tidak sepenuhnya salah. Jika kau lemah, pada akhirnya kau akan mati, dan orang-orang harus berlatih untuk bertahan hidup. Namun, akan tiba saatnya monster menjadi lebih ganas. Dan ketika itu terjadi, yang kuat tidak boleh egois. Untuk saat-saat seperti itu, orang tanpa bakat juga harus tahu cara bertarung. Kembali ke masa kini, pemuda kita menantang sang profesor untuk berduel, berharap itu akan membuatnya mengakuinya. Bode mencibir dan menerima tantangan itu, yakin bahwa tidak mungkin seorang penyembuh bisa menang melawannya. Mendengar ini, wasit panik dan bertanya apakah Bode benar-benar serius dengan tantangan itu. Bode dengan bangga mengubah aturan demi kepentingannya sendiri. Karena tidak ada jalan keluar, wasit membawa Sirius pergi. Pertandingan spesial, Will melawan Bode diumumkan, dan beberapa saat kemudian, pertandingan dimulai. Bode meregangkan jarinya, menyombongkan diri bahwa dia akan menunjukkan betapa lemahnya anak itu. Dengan sisa mana yang dimilikinya, Will khawatir menghadapi lawan terkuat yang pernah ia hadapi selama ini. Dia mulai merencanakan dengan hati-hati karena ini bukan duel biasa. Saat dia akan memulai, Bode berteriak betapa lambatnya Will dan melancarkan serangannya. Percikan sihirnya sudah cukup untuk menerangi seluruh arena. Dia kemudian menyombongkan diri akan mengajarinya 3 alasan kenapa dia pasti akan menang. Sejumlah besar mana terpancar saat dia memberikan alasan pertama, keuntungan dan jarak untuk menekan musuh. Alasan kedua adalah kecepatan, yang mencegah mereka mengambil tindakan. Alasan ketiga adalah kekuatan untuk menghabisi mereka dalam satu serangan. Saat Bode akan melanjutkan, dia mengejek bahwa sang protagonis mungkin tidak bisa mendengarnya saat ini. Will bangkit sekali lagi, bertanya di mana kekuatan yang menghabisi dalam satu serangan itu. Meskipun terlihat terluka, Will tetap berdiri, tahu bahwa profesor itu memiliki sihir petir yang unik. Untuk menyelamatkan diri dari kerusakan listrik, dia entah bagaimana harus menghindari serangan langsung ke bagian dalam tubuhnya. Dia sadar bahwa kemampuannya akan sia-sia jika otak atau jantungnya terkena serangan karena sihir penyembuhnya tidak akan cukup cepat. Untuk alasan spesifik itu, dia menciptakan sirkuit darah yang dapat menghantarkan listrik dengan mudah. Dia menusuk tangannya dengan pisau. Jadi saat listrik mengenai bilahnya, listrik itu melewati lengan dan kakinya dan disalurkan ke tanah, meminimalkan kerusakan yang dia terima. Meski begitu, menahan serangan listrik sangatlah sulit. Sekarang saatnya bagi Will untuk melancarkan serangan balasan. Bode meremehkannya, mengatakan dia merasa kasihan padanya, tahu bahwa dia nyaris tidak berhasil menahan serangan itu. Will kemudian mulai memperkuat tubuhnya secara fisik melalui sihir, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa menuangkan kekuatan ke dalam tubuhnya. Bode mengungkapkan bahwa petir ungunya melumpuhkan korbannya, membuat mereka tidak bisa bergerak. Will menyadari bahwa dia mungkin dalam masalah serius dan mengangkat tangannya lagi saat serangan lain datang ke arahnya. Dengan egois, Bode ingin terus menggunakan sisa mana yang dimilikinya untuk melihat berapa banyak serangan yang bisa ditahan oleh sang protagonis. Bode melepaskan serangannya, membuat penonton terkejut sementara Will terus menahannya. Tahu bahwa sang profesor benar-benar memiliki sihir unik yang kuat dan sempurna, yang memicu kesombongannya. Tapi sang protagonis menolak untuk menyerah. Dia memutuskan bahwa dia akan menang, mengerahkan setiap sisa mana dan staminanya ke dalam manipulasi. Dia menghempaskan tangannya ke tanah dan segera mulai menumbuhkan pohon harta karun air. Pohon ini memiliki kemampuan untuk menyerap sejumlah besar air dari tanah dan menyimpannya. Jadi jika digunakan sebagai penghalang, listrik akan dengan mudah tersebar. Namun, takdir berkata lain. Bode berhasil menebang pohon itu dengan serangan listriknya, membuat para penonton terkejut. Protagonis kita terdiam saat Bode mulai berjalan ke arahnya, percaya bahwa sang protagonis tidak punya apa-apa lagi.
Tapi saat Bode melihat pohon yang tumbang, dia melihat jamur-jamur mulai tumbuh dengan cepat, yang benar-benar membuatnya terkejut. Protagonis kita merasakan kelegaan dalam diam. Tekniknya berhasil karena jamur tumbuh dengan cepat setelah sambaran petir. Ketika hutan menjadi tanah tandus oleh petir, itu menciptakan peluang untuk pertumbuhan tanpa musuh, dan jamur adalah salah satu yang pertama muncul. Tapi bukan hanya itu keuntungan yang mereka bawa. Jamur-jamur itu juga menyebabkan kelumpuhan di tubuh, dan Bode merasakannya secara langsung. Dia panik, dan protagonis kita memanfaatkan kesempatan itu, karena tahu jarak yang menguntungkan antara dia dan lawannya akhirnya hilang. Dia mengisi tinjunya dengan sihir dan melayangkannya lurus ke arah Bode, tetapi Bode berhasil menghindarinya dan menyerang perut protagonis kita. Dia mengungkapkan bahwa dia juga ahli dalam pertarungan jarak dekat dan sihir uniknya memungkinkan dia untuk memanipulasi listrik lebih jauh. Dia menyatakan bahwa jika dia memperkuat tubuhnya dengan listrik untuk mempercepat gerakannya, trik melumpuhkan itu tidak ada apa-apanya. Di tanah, sambil memegangi dadanya, Will tidak bisa menerima bahwa dia mungkin tidak bisa menang. Dengan bangga, Bode mengisi tinjunya dengan sihir, menyatakan dirinya sebagai pemenang duel. Tapi sebelum dia bisa mendaratkan pukulan, seseorang menghentikannya. Berbalik, dia melihat Profesor Veronica dengan pedangnya terhunus. Dia mencoba mengabaikannya, mengatakan bahwa dia tidak boleh ikut campur sebagai orang baru. Protagonis kita menggigil, namun secercah harapan muncul saat dia melihat Veronica. Dia berpendapat bahwa hasil pertandingan sudah jelas, dan memukul anak itu lebih jauh hanya akan menyebabkan rasa sakit yang tidak perlu. Bode mencoba membenarkan dirinya, mengklaim bahwa Will adalah seorang penyembuh dan bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Veronica membela protagonis kita, menyatakan bahwa dia tidak punya kekuatan sihir tersisa karena dia telah mencurahkan segalanya dalam duel yang baru saja dia jalani. Dengan marah, Bode mencoba menyerang lagi, berpikir Veronica hanya kurang berani untuk melanjutkannya. Veronica segera mengisi pedangnya dengan sihir, dan keduanya melompat ke arah satu sama lain untuk menyerang. Tiba-tiba, kepala sekolah muncul, mengakhiri pertengkaran itu. Dia berdiri di antara mereka, mencegah Bode untuk maju, dan meminta maaf kepada Veronica karena tidak menjelaskan situasinya lebih awal. Dia mengumumkan akhir dari ujian seleksi dan memerintahkan semua orang untuk meninggalkan tempat itu. Saat para siswa mulai bubar, protagonis kita mencoba menyembuhkan dirinya sendiri tetapi gagal, karena benar-benar kehabisan mana. Veronica mengangkat Will ke dalam pelukannya, meyakinkannya bahwa dia tampil dengan baik. Dia mendesaknya untuk beristirahat dan tidak memaksakan diri, tetapi jaminan ini tidak cukup baginya. Keesokan harinya, dia berjalan melewati sekolah sambil memikirkan perbedaan kekuatan. Masih membuatnya bingung bagaimana umat manusia bisa musnah bahkan dengan orang-orang kuat di sekitarnya. Jadi dia bertekad untuk menjadi semakin kuat. Will memasuki ruangan, dan kepala sekolah senang melihatnya, menyadari bahwa luka-lukanya telah sembuh secara signifikan. Anak kita menjelaskan bahwa begitu mananya kembali, penyembuhannya hampir seketika. Kepala sekolah berasumsi bahwa Will tidak akan kesulitan dengan pelatihan lapangan, yang mengejutkan sang protagonis. Dia kemudian melanjutkan, menjelaskan bahwa karena Will menempati posisi pertama dalam seleksi, dia lulus. Bersama dengannya, Sirius dan Erika juga telah lulus. Will menuntut penjelasan karena Bode sebelumnya menyatakan bahwa semua orang telah gagal. Kepala sekolah menjelaskan bahwa ini terjadi setiap tahun untuk membuat para siswa percaya bahwa mereka dalam krisis, memancing keseriusan mereka, meskipun beberapa pada akhirnya diloloskan. Karena pelatihan lapangan membawa bahaya besar, Bode harus berpura-pura sebagai seorang guru, dan meskipun keras, itu mencapai tujuannya. Di kehidupan sebelumnya, Bode terus-menerus berada di garis depan untuk umat manusia, dan merupakan salah satu pahlawan yang mencoba menyelamatkan umat manusia dari kepunahan. Kepala sekolah kemudian mendesak protagonis untuk membentuk kelompok dengan siswa dari sekolah lain sebagai penyerang sehingga dia dapat menerima permintaan penaklukan monster sungguhan. Ini membuat Will menyadari bahwa ini akan menjadi pertama kalinya dia menghadapi monster yang sama yang menjadi penyebab langsung kepunahan umat manusia di kehidupan masa lalunya. Makhluk yang memiliki kekuatan magis dikenal sebagai monster, tetapi tidak semua monster secara inheren mengancam umat manusia. Beberapa mungkin menyerang manusia, tetapi seringkali hanya demi kelangsungan hidup mereka sendiri. Jika perilaku ekologis mereka telah dipelajari dengan benar, mereka bisa dimanfaatkan sebagai spesies tetangga daripada diperlakukan sebagai musuh. Namun, 2 tahun dari sekarang, dunia ditakdirkan untuk berubah di bawah pengaruh bulan merah. Monster yang terpapar bulan merah akan menjadi ganas, dan spesies monster super yang berbeda akan mulai bersatu dengan satu tujuan, untuk memusnahkan seluruh umat manusia. Kemudian 2 tahun setelah bencana itu, Raja Iblis sendiri akan turun ke dunia. Rangkaian peristiwa ini akan menempatkan umat manusia pada posisi yang sangat tidak menguntungkan, menyebabkan negara-negara runtuh dan banyak orang tewas. Penyihir penyerang akan sangat dibutuhkan di medan perang. Tetapi karena situasinya tidak terkendali, mereka akan terus kehilangan nyawa bersama para ksatria. Bahkan penyihir penyembuh akan dibantai begitu garis depan jatuh, tidak meninggalkan dukungan untuk yang terluka.
Pada saat protagonis meninggal di kehidupan sebelumnya, hampir tidak ada manusia yang tersisa yang mampu bertarung. Jika orang-orang terus hidup tanpa mengubah apapun, umat manusia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Dia tidak bisa membiarkan tragedi seperti itu terjadi lagi. Dia bersumpah untuk memperkuat dirinya melampaui siapapun di kehidupan sebelumnya, sehingga dia bisa menahan invasi monster besar. Lebih dari itu, dia ingin mengungkap penyebab sebenarnya di balik bulan merah yang membuat para monster menjadi gila, berharap untuk menghilangkan sumber bencana itu sendiri. Kepala sekolah memperhatikan tekad yang terpantul di matanya dan sangat terkesan. Dia menganggap perilaku Will menjanjikan dan bertanya-tanya apakah para guru cukup berhati-hati mengenai pelatihan lapangan yang akan datang. Kepala sekolah meyakinkannya bahwa tindakan yang tepat sudah disiapkan. Namun dia menegaskan bahwa dia terutama ingin mendorong pertumbuhan Will. Kemudian, saat berdiri di luar kampus bersama Veronica, Bode mendekati sang protagonis. Saat Will mencoba menunjukkan bahwa dia mengerti alasan di balik perilaku Bode, Bode sekali lagi membentaknya dan pergi. Namun, sebelum pergi, dia memberitahu Will untuk melakukan yang terbaik selama pelatihan. Lalu saat dia berbalik, dia diam-diam berterima kasih padanya karena telah merawat Sirius. Sirius, yang berdiri di belakangnya, juga melangkah maju dan berterima kasih pada Will. Dia berkata bahwa sekarang dia bisa memperbaiki kelemahannya dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Selama dia bertahan hidup, dia tahu dia pada akhirnya bisa membalaskan dendamnya. Dan kali ini tidak akan lenyap begitu saja. Sang protagonis mendorongnya untuk menjadi lebih kuat lagi, dan mereka berdua mengadu kepalan tangan sebagai tanda persetujuan tanpa kata. Bagi Will, ini terasa seperti keuntungan bahwa penyihir penyerang yang lebih terampil mulai bermunculan karena mereka akan menjadi sekutu yang tak ternilai dalam pertempuran melawan monster yang akan datang segera setelah mereka berangkat dengan kereta. Setelah beberapa waktu berlalu, mereka diberitahu bahwa hutan Dunkel sudah dekat dan detail pelatihan akan segera ditinjau. Veronica menjelaskan bahwa mereka akan melawan para goblin sebagai bagian dari misi yang diminta di dalam hutan Dunkel. Dia kemudian memandu 3 siswa dari Schwartz, Hylash, dan Gilbert. Lalu dia menoleh ke Will, memberitahunya bahwa dia akan membentuk kelompok beranggotakan 4 orang yang didukung oleh seorang guru dari salah satu akademi. Erika bertanya apakah anggota kelompok sudah ditentukan, dan Veronica meyakinkannya bahwa dia akan berada di kelompok yang sama dengannya. Meskipun Erika menganggap Veronica mengintimidasi, dia tetap merasa itu jauh lebih baik daripada dipasangkan dengan orang yang sama sekali tidak dikenal. Setelah beberapa saat, mereka diberitahu bahwa mereka telah tiba. Saat mereka turun dari kereta, Veronica menyadari bahwa para siswa dari Gilbert sudah tiba di area tersebut. Sang protagonis merenung bahwa di kehidupan sebelumnya, dia tidak punya banyak kenalan atau koneksi. Tiba-tiba, seorang gadis berlari ke arah Will dan memeluknya erat, berseru bahwa dia sangat ingin bertemu dengannya. Sang protagonis panik, benar-benar bingung siapa gadis itu. Dia dengan cepat memperkenalkan dirinya sebagai Mary Goldgren, cucu dari Alnaram Goldgren, kepala sekolah Akademi Schwartz. Sang pahlawan benar-benar terkejut dengan perkenalannya, karena dia mengingatnya dengan jelas dari kehidupan masa lalunya. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan gadis yang pernah dia rawat di rumah kepala sekolah, apalagi di sini, di dalam hutan. Melihatnya lagi membuatnya bertanya-tanya tentang kabarnya, dan gadis itu dengan cepat meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja. Hampir seketika, dia mulai meminta maaf, mengatakan bahwa dia tidak pernah bisa berterima kasih dengan baik padanya waktu itu. Dia mengabaikannya dengan santai, mengatakan itu bukan apa-apa, tetapi gadis itu bersikeras ingin membalas budinya dengan melakukan sesuatu untuknya. Dia kemudian menjelaskan bahwa dia sama sekali tidak punya bakat sihir, jadi dia mendaftar di Akademi Gilbert dan mengabdikan dirinya untuk belajar ilmu pedang. Karena usahanya yang tak kenal lelah, dia akhirnya menjadi siswa peringkat teratas dalam ujian seleksi akademi. Dia terkikik saat menyadari betapa terkesannya sang protagonis. Dia benar-benar tersentuh oleh pencapaiannya karena baru beberapa bulan yang lalu gadis itu terbaring di tempat tidur. Namun dalam waktu sesingkat itu, dia berhasil mencapai puncak. Sambil memegang tangannya, dia memberitahunya bahwa mereka ditempatkan di parti yang sama karena bakat masing-masing, dan dia akan melakukan yang terbaik untuk membuktikan dirinya berguna baginya. Pada saat itu, dia akhirnya menyadari apa yang sebenarnya dimaksud kepala sekolah ketika berbicara tentang merawatnya. Sebelum dia bisa memikirkannya lebih lama, gadis itu tiba-tiba menyeretnya untuk menyapa para siswa yang baru saja tiba dari Hylash. Penonton dari samping, Veronica dan Erika terkejut melihat betapa ceria dan ramahnya mereka berdua saat bersama. Di luar kereta dari Hylash, Mary bertanya apakah Ulin dan Turf ada di dalam. Ulin segera mulai melangkah keluar, dengan tenang mengatakan bahwa tidak perlu terburu-buru. Ia dengan ceria menyapa semua orang, memperkenalkan dirinya sebagai guru yang ditugaskan ke parti mereka. Olin adalah seorang guru di Akademi Hylash, dan dalam kehidupan Will sebelumnya, Olin adalah penyihir penyembuh terhebat di eranya. Menyadari bahwa dia sekarang berada di parti yang sama dengannya membuat Will merasa sangat bahagia. Setelah itu, Turf juga keluar dari kereta, dan Mary memperkenalkan dirinya kepadanya. Namun,
Terf membeku ketika menyadari mereka berdua berpegangan tangan. Tentu saja dia meminta untuk diperkenalkan kepada sang protagonis. Will memperkenalkan dirinya, dan Terf dengan cepat berasumsi bahwa dia pasti seorang penyihir penyerang. Ulan kemudian memberitahu para siswa bahwa mereka bebas melakukan apapun yang mereka inginkan dan dia hanya akan mengawasi mereka. Sikap santai ini mengejutkan semua siswa. Will menghampiri Ulan dan bertanya apakah dia boleh memanggilnya guru. Ulan bertanya mengapa, dan Will menjelaskan bahwa dia sendiri menggunakan sihir penyembuh, tetapi tidak pernah memiliki guru yang tepat untuk membantunya berlatih dan menyempurnakannya. Dia kemudian bertanya apakah Olin bersedia mengajarinya. Olin mengatakan bahwa dia pernah mendengar tentang Will sebelumnya, dan langsung setuju untuk mengajarinya beberapa sihir penyembuh. Mary bergegas mengejar mereka, bersikeras bahwa dia juga harus diizinkan memanggil Olin guru jika Will akan melakukannya. Dari samping, Veronica mengamati betapa akrabnya party itu. Kemudian ketika misi penaklukan ditugaskan, setiap party diinstruksikan untuk beroperasi menggunakan sebuah gubuk sebagai markas mereka. Area tempat goblin dilaporkan berada jauh di dalam hutan, jadi Olin, Mary dan Will memutuskan untuk segera menuju ke sana. Sementara itu, Turf, sang penyihir penyembuh, diinstruksikan untuk tetap tinggal di markas, menghindari garis depan sesuai dengan protokol tradisional. Saat mereka berjalan menuju area kemunculan goblin, Mary bertanya apakah Will benar-benar hanya akan bertindak sebagai penyihir penyembuh di garis depan. Dia menjawab dengan tenang, menyuruhnya untuk tidak mengkhawatirkannya. Ia menjelaskan bahwa dia akan bertindak sebagai pengawas kelompok, membiarkan mereka bertarung dengan bebas sementara dia mengawasi semuanya dengan cermat. Menanggapi kata-katanya dengan serius, mereka berdua menerima bahwa pengawas tidak memiliki aturan yang ketat. Mereka langsung mulai memburu para goblin. Dalam satu gerakan cepat, Mary menebas sekelompok besar goblin sekaligus. Sang protagonis hampir tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya, mengingat beberapa bulan lalu Mary benar-benar terbaring di tempat tidur,